Oke, ada yang sudah bergabung. Ada Kak Mirotul Kaya. Kak Mirotul udah bergabung nih. Ayo Kak, ajak dong teman-teman dari kantor cabang lainnya untuk bergabung. Biar kita sama-sama dapat ilmu nih mengenai kesiapan mental untuk sebelum menikah. Benar-benar bermanfaat nih untuk teman-teman yang mau persiapan, yang menikah, yang mungkin masih ragu-ragu untuk mau menikah karena mungkin mentalnya belum ready nih. Nah, di sini kita kupas tuntas malam hari ini dengan ahlinya langsung, dengan Ibu Rena yang luar biasa. Halo, selamat bergabung Kak Wiji Nurhayati. Ayo Kak Wiji, kabarin teman-teman lainnya untuk bergabung Kak Wiji. Halo Kak Wiji, Kak Mirotul. Mungkin boleh open kamera Kak, kita sapa-sapa sambil saling kenalan-kenalan Kak untuk nambah teman juga, nambah relasi. Mana nih Kak Wiji? Yuhu. Oke, mungkin masih malu-malu ya Kak Renda. Kita Iya. sapa-sapa juga teman-teman yang lain. Mm. Sonia sudah bergabung juga. Kak Sonia, Kak Sonia kabarin dong teman-teman lainnya buat bergabung nih. Kita belajar sama-sama di sini. Sambil Ibu Rena juga mempersiapkan untuk materi yang luar biasa. Ada Kak Fabio Syakira Harja yang sudah bergabung. Kak Fabio. Sabar ya, kita nanti akan mulai. Kak Fabio menarik nih Kak untuk display picture-nya. Ayo tarik apanya, perhatiannya. Mungkin boleh open kamera Kak, kita sapa-sapa saling kenalan Kak. Iya, pengen tahu nih dari mana aja nih yang udah join dari se-Indonesia nih. Kebetulan aku di Jayapura nih dari waktu Indonesia Timur, udah jam 9 di sini. Jessica dari mana Wow, Jessica? ini dari waktu Indonesia Tengah, Kak. Kalau di sini udah jam 8. Tengah. Oh, jam 8 di sana lah. Kita mana ya? Ada yang dari waktu Indonesia Barat nggak ya di sini ya? Oh iya, sebenarnya dari WIB belum join nih, Kak. Kalau WIB mungkin baru pukul 7 ya untuk WIB. Iya, baru pukul 7. Sambil mungkin teman-teman yang dalam perjalanan atau yang lagi macet-macetan, boleh dong di-share untuk teman-temannya join pada malam hari ini kita belajar bareng mengenai persiapan mental sebelum menikah kayak gitu. Tunggu. Ada Kak Aulida, Sylvie, terima kasih Kak sudah bergabung. Boleh dong diajak teman-teman lainnya untuk bergabung pada malam hari ini. Karena luar biasa nih, sayang banget nih dilewati kesempatan dengan narasumber kita yang luar biasa. Tadi Randa udah sempat baca CV Bu Rena yang udah di-share di grup ATE juga, di mana beliau juga terdaftar di Halodoc. Nah, yang mau konsul aja berbayar nih di Halodoc. Sekarang langsung ahlinya Mumpung langsung gratis kita ya, Kak, bertatap di muka, inisiatif kelas mungkin malam hari gratis di. ini. Nah, betul Iya. sekali Jessica. Mungkin di sesi akhir nanti akan ada sesi tanya jawab. Nah, itu teman-teman tuh boleh sharing terkait kesiapan mentalnya terkait mau menikah yang tadinya masih ragu-ragu menikah atau mungkin yang sudah menikah bagaimana nih tips and triknya. Nih Bu Iya, Rena betul sudah sekali. sudah open kamera nih Bu Rena. Halo Ibu Rena. Hai, Ibu Ren. Halo, ini Halo. saya masih pertama kali nih pakai video Telegram, jadi tadi masih masih di coaching dulu.
Oh iya, nggak apa-apa Ibu, aman-aman. Ibu di mana Bu ini ya? Posisi Ibu lagi di mana nih sekarang Bu Rena? Saya di Bekasi. Jadi tadi Oh di Mas Bekasi. Randa bilang posisi di mana aja gitu ya. Banyak dari luar kota, saya Iya. juga luar kota nih hitungannya Bekasi. Ya, di Bekasi itu di luar bumi bahkan ya kata netizen. Di planet lain Bekasi. Bercanda Bu, bercanda. Ya, Udah biasa jadi kok, tenang aja. iya. Jadi ini dari waktu Indonesia Barat, Tengah, Timur, semuanya bergabung di sini. Kayak gitu. Nah, sambil menunggu teman-teman ada yang lain ya, Bu ya, Anda coba ajak aja teman-temannya. Ayo guys, narasumber sudah join. Kebetulan saya di Jayapura nih, Bu Rena, sudah jam 9 Oh, malam di sini, waktu oke. Indonesia Timur. Rekan saya di Todano, waktu Indonesia Tengah, jadi kita beda-beda semua Udah waktunya di sini. delapan. Beda-beda semua ya. Iya. Tapi kayaknya semakin malam semakin excited ya, apalagi untuk topiknya ini tentang pernikahan nih. Iya, Makin banyak betul yang sekali. penasaran. Iya. Jessica, mungkin kamu akan mengambil hikmah dari nanti materi ini, Jessica? Oh iya, saya sebagai peserta yang udah menikah nanti bekal buat lebih kuat mental lagi, Bu. Iya, betul sekali. Bekal kita untuk yang udah menikah ini benar-benar bermanfaat nih pasti nantinya, seperti itu. Tapi memang pada kenyataannya kita memang biasanya persiapannya tuh lebih ke fisik sih menikah gitu kan, lebih ke venue-nya, kayak Iya, bajunya, dekornya gitu kan. Lebih Lupa ke gimana show kita off untuk ke orang-orang. iya. lupa untuk gimana Bagaimana? ya adaptasi mertua gitu kan. Tuh kayaknya Betul, Bu. skip. Kayak memikirkan ini kalau di post di medsos ini udah oke nggak ya kalau venue Iya. kayak gini, udah matching nggak ya bajunya, dekorasinya, mungkin itu ya yang diribetin. Betul. Sampai lupa nih mentalnya, lupa untuk disiapin, makanya harus disiapin juga nih guys. Iya, betul. Ternyata kalau konseling pranikah itu penting banget. Karena juga akan belajar tentang kesiapan seperti persiapan mental, tapi banyak yang menyepelekan. Iya, Betul. betul banget. Tapi sebenarnya kalau dibandingin dengan dulu-dulu ya, sekarang tuh udah lumayan banyak loh yang ikut konseling pranikah itu dibandingkan dulu ya. Oh, iya. Mungkin dulu masih Betul. masih di Nurbaya ya, Bu, dijodohkan, jadi nggak sempat konseling. Ternyata ada ya banyak konseling pranikah. Kalau saya kemarin pas nikah nggak ada konseling pranikah kemarin. Ternyata harus Nah, ikut kadang-kadang nih guys, ilmu baru nih. kadang-kadang gini sih, kadang-kadang kita suka beranggapan, oh sebenarnya kita nggak suka, ada yang kita nggak suka dengan karakter pasangan kita gitu ya. Tapi kita tuh merasa, oh nanti juga berubah. Paling kalau udah nikah berubah gitu, kalau udah punya anak berubah gitu. Nah sebenarnya kalau ada yang seperti itu sih, itu sudah awareness sih. Tapi kalau misalnya baik-baik aja, semuanya bisa dikomunikasikan dengan baik pada saat pacaran sih, mungkin nggak perlu juga ya konseling pranikah ya gitu. Iya, betul. Tapi juga kan kalau untuk konseling pranikah masuk pelayanan keluarga berencana kalau nggak salah program juga pemerintah untuk kesehatan keluarga berencana ini. Iya. Siap, betul sekali. Mungkin kita udah ada banyak lumayan nih, udah ada 10 bergabung. Ada Kak Wati dari Parepare. Kalau ingat Parepare itu ada artisnya di KC Parepare, Kak Poci. Halo Kak Wati. Kak Wati di Parepare. Boleh dong sapa-sapa dulu Kak Wati. Halo. Halo. Baik, sehat Kak Wati. Alhamdulillah sehat. Mas Randa kok tahu artisnya Parepare sih? Iya dong, Poci itu kan teman saya. Dia itu kan suka juga joget, suka bergoyang kan. Salam ya Bu ya buat Poci. Harusnya Poci yang ikut ini ya. Iya, selalu join dong Bu, Poci itu. Nanti diingatkan. Nanti bilang ada pesan dari Mas Randa nih. Iya. Oke, Poci, baik, jangan lupa. Terima kasih Ya. Bu Wati. Oke, sambil sesuai dengan di timeline kita tuh kita mulai jam 9, mungkin kita
mulai aja mungkin ya Bu Rena ya, mungkin sampai teman-teman yang lain bisa bergabung nanti atau nonton dari via Zoom-nya. Jessica siap? Kita mulai ya Bu Rena ya. Baik, Oke. ayo silahkan. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan ATE semuanya. Kembali lagi kita pada hari ini bertepatan tanggal 17 Juni 2025. Kita bergabung lagi di inisiatif kelas yang luar biasa. Betul nggak, Jessica? Betul banget Kak Rana. Untuk itu selamat datang kami ucapkan kepada narasumber kita di malam hari ini dan seluruh peserta ATE Inisiatif Kelas yang sudah excited banget nih bergabung dengan Inisiatif Kelas di malam hari ini. Nah, Sobat ATE, menikah bukan hanya menyatukan dua hati, tapi juga dua dunia. Dan kesiapan mental adalah jembatannya. So, Inisiatif Kelas di malam hari ini bertemakan persiapan mental sebelum menikah. Sebuah topik yang penting namun seringkali terlupakan, padahal justru menentukan kualitas pernikahan kita kelak. Betul Kak Randa? Betul sekali. Nah, kayak teman-teman semua udah pada nggak sabar. Seperti biasa di BPJS Kesehatan, itu Bu Rena nggak afdol kalau kita belum buka dengan pantun. Boleh pantun dulu ya, Jessica ya? Siap, Oke, Kak rada Randa. pantun nih. Berlayar perahu menuju pulau. Cakep. Angin sejuk di pagi hari. Menikah Cakep. itu bukan hanya soal mau, tapi kesiapan mental yang perlu dicari. Iya, betul sekali. Izin Kak Randa, aku juga punya pantun nih Kak. Oh, boleh Jessica, boleh. Apa tuh? Oke, bunga mawar harum mewangi, Cakep. disiram embun di pagi hari. Siap. Menikah bukan soal janji, tapi siap mental meniti hari. Nah, itu mentalnya harus disiapin. Jessica, mungkin nih yang ada yang baru bergabung, kita perkenalkan diri lagi. Izin perkenalkan, nama saya Randa Alwanosa dari KC Jayapura dan rekan saya. Saya Jessica dari Kasutendano dan kami berdua sebagai host untuk inisiatif kelas di malam hari ini. So, buat yang udah siap nikah, semoga makin mantap. Yang belum siap, semoga makin sadar. Dan yang buat udah nikah, ya udah ikut aja biar mentalnya makin kuat. Nanti perhatikan baik-baik ya teman-teman. Nanti kita itu bakal sediain souvenir buat 3 penanya atau peserta dengan sharing terbaik. Dan semua kegiatan ini bisa menjadi bekal berharga untuk kita semua. Nah, betul sekali. Jadi di akhir sesi ntar ada hadiah menarik yang udah kami persiapkan. Ada pertanyaan baik atau tadi siapa yang join duluan sudah kita rekam di sini. Tanpa memperpanjang selanjutnya akan ada spill nih. Siapa sih narasumber kita pada hari ini? Sambil Jessica boleh share dong CV narasumber kita. Langsung saja Randa perkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Ada Ibu Rena Masri, psikologi, yang dimana beliau itu merupakan passionnya di bidang mental health nih teman-teman. Kesehatan mental dan hubungan antar diri sendiri dengan orang lain, dengan keluarga itu merupakan suatu yang penting, yang berdampak langsung dengan kesehatan mental kita juga. Dan beliau juga memfasilitasi konseling pranikah. Nah, tadi udah di-spill yang mau nikah, boleh banget konseling dengan Ibu Rena, karena beliau sudah ahli di dalam bidangnya, di mana berbagai pengalaman pekerjaan yang sudah ditampil di layar dan bahkan sudah di-share di grup ATE. Salah satunya beliau tuh masih aktif sampai saat ini menjadi dosen di Mercu Buana, juga psikolog di Halodoc. Nah, tadi yang udah Randa spill, ini kesempatan emas nih teman-teman yang biasa di Halodoc berbayar. Nanti di akhir sesi yang mau curhat, boleh banget nanti ke Ibu Rena. Dan juga psikologis di Kalem, dan juga founder di Cinta Setara Online Education Community. Nah, beliau juga merupakan lulusan dari Master di Psikolog di bidang klinik di Universitas Indonesia dan sebelumnya di Universitas Atmajaya. Ini juga Ibu Rena yang luar biasa, sekali di psikologi, terapi, setelah pernikahan, pernikahan dan berbagai keahlian lainnya. Mungkin teman-teman udah pada penasaran, kita langsung sambut Ibu Rena. Dan tadi Poci dari Parepare sudah bergabung nih, Ibu Rena, ini teman saya, nanti spesial katanya udah nggak sabar mau menikah, akhirnya langsung datang ke sini untuk menyaksikan materi yang luar biasa yang sudah Ibu Rena persiapkan. Untuk itu, kami persilakan kepada Ibu Rena. Silakan Ibu. Oke.
Terima kasih Mas Randa, Mbak Jessica. Selamat malam semuanya. Mungkin nanti kita akan sama-sama diskusi ya, sama-sama diskusi, kita sharing. Mungkin kalau ada yang mau sharing juga, mau tanya silahkan. Oke, ini tadi pada saat simulasi saya udah ketemu di share screen ini, sekarang kenapa hilang ya? Tunggu sebentar. Sorry. Nah. Saya coba keluar terus masuk lagi, bisa nggak? Kok itunya hilang ya yang di atas itu tuh? Karena saya baru pertama kali nih pakai Telegram. Sebentar. Di screen. Iya. Atau mau kita bantu? Okay. Nah, yang titik 3-nya itu loh, kemana ya? Titik 3-nya. Yang untuk share screen. Di ini Bu. Oke, udah ketemu. Udah dapat Bu? Ya, di lambang video. Iya, sudah itu sudah kelihatan. Oke. Sebentar. Jelas ya gambarnya? Jelas Bu. Oke. Nah, seperti yang tadi Mas Randa dan Mbak Jessica sudah sampaikan, malam ini kita mau ngobrol santai mungkin ya tentang persiapan mental sebelum menikah. Jadi tadi di awal kita ngobrol-ngobrol nih, kalau kita tuh biasanya sekarang ini sebelum menikah yang lebih kita persiapkan itu lebih ke fisik gitu ya, lebih ke mau nikahnya di mana gitu ya, pakai adat apa gitu ya, make up-nya siapa gitu, bajunya warnanya apa dan lain-lain gitu. Tapi terkadang kita suka skip untuk suka skip untuk mempersiapkan mental dalam artian keseluruhan ya, dari mental kita juga untuk menjadi seorang istri atau suami, mental kita juga untuk akhirnya misalnya nanti memiliki keturunan gitu ya, untuk beradaptasi dengan keluarga pasangan dan lain-lain gitu. Jadi penting banget menurut saya kita mempersiapkan mental sebelum menikah. Sebenarnya pernikahan itu apa sih gitu ya? Yang pertama, pernikahan itu merupakan memang salah satu tahapan dari perkembangan manusia. Jadi di usia dewasa awal itu salah satu tugasnya memang merupakan menikah, memilih pasangan dan akhirnya menikah. Gitu. Kenapa? Karena pernikahan atau memiliki pasangan itu memang merupakan kebutuhan setiap manusia. Gitu. Dan pernikahan itu sendiri juga ada salah satu tujuannya merupakan reproduksi, memiliki keturunan. Jadi memang kita harus mempersiapkan mental bagaimana nanti untuk menjadi orang tua gitu. Nah, pernikahan ini juga merupakan suatu ikatan yang suci ya kalau orang bilangnya antara pria dan wanita, karena menikah ini bukan kayak pacaran gitu ya, yang kalau misalnya ada masalah oke putus gitu ya, tidak gitu, tapi kita butuh komitmen yang cukup tinggi, kita butuh membangun kemampuan untuk akhirnya bisa membuat pernikahan itu menjadi sehat dan berkualitas gitu. Membentuk rumah tangga pada saat kita menikah, yang tadinya kita seorang anak gitu ya, punya orang tua gitu, tapi pada saat kita menikah akhirnya kita yang akan menjadi orang tua, kita akan membentuk keluarga. Nanti kita semakin dewasa, mungkin ada orang tua kita atau mertua kita yang tinggal dengan kita gitu, kita memiliki anak, mungkin nanti kita memiliki cucu gitu. Jadi pernikahan itu merupakan satu bentuk tahapan dalam perkembangan manusia yang panjang gitu, yang memang karena panjang ini gitu ya, makanya kita harus memiliki kemampuan untuk tadi mengembangkan pernikahan yang sehat dan bahagia gitu, yang seimbang, yang setara gitu, sehingga akhirnya kedua belah pihak bisa saling bisa saling menerima, bisa saling kompromi, akhirnya dua-duanya baik suami maupun istri sama-sama merasa diterima dan bahagia, bukan hanya salah satu pasangan saja gitu. Tujuannya adalah rekreasi dan reproduksi. Jadi pernikahan ini ada tujuan rekreasi gitu ya. Kenapa mencari kebahagiaan gitu ya, bisa
bisa apa ya, bisa bersama-sama pasangan, misalnya melakukan hal-hal yang excited gitu ya, membangun cinta kasih gitu. Lalu ada juga tujuannya reproduksi tadi, memiliki keturunan gitu. Yang paling penting dalam pernikahan adalah toleransi dan kompromi. Nanti kita akan bicarakan juga di belakang ya tentang toleransi dan kompromi. Kenapa? Karena dalam pernikahan itu pada saat kita menikah, tadi Mas Rangga kalau nggak salah bilang menyatukan dua dunia gitu ya. Jadi kita menikah dengan pasangan kita yang mungkin berbeda usia, berbeda latar belakang pendidikan, latar belakang budaya gitu ya, latar belakang keimanan dan ketakwaan gitu ya, yang berbeda, mungkin kebiasaan, karakternya berbeda gitu. Kita dengan kakak kita atau dengan adik kita atau dengan orang tua kita yang kebiasaannya sama gitu ya, status finansialnya sama, pendidikannya mungkin mirip-mirip sama kakak atau sama adik gitu ya, tapi kita juga pasti sering atau sesekali adalah pertengkaran, berantem gitu dan lain-lain gitu. Ada ketidakcocokan, ada permasalahan kita dengan kakak atau adik yang diasuh secara samaan nih, barengan parentingnya. Bagaimana kita dengan pasangan kita yang pola asuhnya beda gitu ya, tadi dengan latar belakang, berbagai latar belakang yang berbeda gitu, sehingga kemungkinan munculnya masalah, kemungkinan munculnya kendala-kendala itu menjadi sangat besar. Makanya kenapa kita butuh persiapan dan meningkatkan terus kemampuan-kemampuan untuk mempertahankan pernikahan itu menjadi bahagia, tetap sehat gitu. Dan tentunya dalam pernikahan akan lebih apa ya? Akan lebih baik gitu ya. Mungkin tadi kan bilang banyak juga yang dijodohkan mungkin gitu ya. Tapi kalau dijodohkan pertama-tama nggak apa-apa gitu ya. Tapi cinta ini harus tumbuh gitu, karena cinta ini yang akhirnya bisa mengikat kedua orang ini, kedua insan ini dalam pernikahan yang bahagia gitu. Jadi cinta ini memang tetap harus tumbuh, harus ada dalam pernikahan untuk membangun pernikahan yang sehat. Kalau misalnya pernikahan bisa nggak sih tetap menikah walaupun nggak ada cinta? Ya bisa gitu, tapi mungkin pernikahannya nggak sehat gitu ya, nggak stabil gitu ya, nggak berkualitas gitu. Jadi tetap harus ada cinta dalam pernikahan itu sendiri. Nah, sebenarnya ini open pertanyaan aja sih. Bagaimana perasaan kamu terhadap hubungan kamu saat ini dengan pasangan? Nah, mungkin kan banyak yang banyak yang lagi seneng-senengnya, lagi kesel, lagi marah, lagi berantem gitu ya, atau lagi cinta banget gue sama pacar gue atau sama suami gue, sama istri gue gitu ya. Nah, perasaan-perasaan itu tentunya come and go gitu. Jadi kadang-kadang hari ini kita merasa semangat gitu ya, bisa jadi besok karena pasangan melakukan suatu hal yang akhirnya membuat kita senang banget atau terharu, akhirnya kita langsung tuh switch tuh emosi kita menjadi gue sayang banget, ternyata dia perhatian banget sama gue gitu. Jadi itu sangat mungkin terjadi gitu. Jadi tapi yang penting adalah kita mindful, jangan sampai kita hanya ingat yang negatif-negatif saja dari pasangan, tapi kita juga harus mengingat yang hal-hal positif dari pasangan kita. Jadi jangan sampai kita kayak pepatah itu ya, kalau hitam setitik akhirnya pudar semuanya gitu ya. Jadi jangan gitu. Jadi sebisa mungkin kalau ada hal-hal negatif dari pasangan kita, kita juga coba melihat hal-hal positif. Kita ingat-ingat juga hal positifnya gitu, sehingga akhirnya bisa balance perasaan kita gitu. Nah, ini kita ngomongin cinta. Jadi kalau cinta ini menurut Steinberg, salah satu ahli psikologi, cinta ini memang harus ada dalam setiap hubungan romantis. Di relasi romantis itu harus ada yang namanya cinta. Cinta ini terdiri dari 3 komponen, ada komitmen, ada passion, ada intimacy. Dan tentunya setiap pasangan ini mungkin kadar komitmen, passion, dan intimacy itu berbeda satu sama lain gitu. Komitmennya apa sih? Komitmen ini adalah komitmen kita gitu ya, perjanjian kita atau sepakatan kita bahwa kita akan menjalin suatu hubungan dengan seseorang untuk waktu yang lama gitu. Jadi kita komit untuk terus hanya berhubungan dengan satu orang gitu, itu komitmen. Lalu passion ini lebih ke gairah atau hasrat gitu ya.
biasanya misalnya kayak pegangan tangan atau misalnya kissing, hubungan seksual gitu, itu misalnya passion, di mana pada saat ada gairah gitu pada saat kita berkatan atau bertemu dengan pasangan yang kita cintai. Lalu ada yang namanya intimacy. Intimacy ini perasaan-perasaan disayang, perasaan hangat gitu ya, perasaan dicintai gitu, perasaan selalu ingin dekat dengan pasangan gitu. Perasaan-perasaan seperti itu. Nah, dalam cinta ini kalau seandainya komitmen, passion, dan intimacy ini bisa terbangun sesuai dengan porsinya masing-masing, tentunya ini akan membangun cinta yang sehat. Cinta yang sehat tentunya juga akan berkontribusi terhadap pernikahan yang sehat. Tapi memang komitmen, passion, dan intimacy ini kayak tadi yang saya sampaikan, porsi mungkin berbeda-beda atau prosentasenya berubah sesuai dengan usia pernikahan atau juga usia kita sebagai pasangan gitu. Kayak misalnya awal-awal pernikahan gitu ya, awal pernikahan mungkin yang tinggi itu semuanya gitu ya, komitmen, passion, intimacy itu tinggi gitu ya. Sampai kalau misalnya para suami mau melihat cewek cantik tuh kayaknya udah nggak akan ngeliat aja gitu ya. Tapi misalnya udah 10 tahun menikah, kalau udah cewek cantik langsung ngeliatin gitu. Itu pasti berbeda, komitmennya tuh berbeda gitu. Di awalnya passionnya juga bisa lebih tinggi, intimasinya juga bisa lebih tinggi. Seiring dengan berjalannya waktu, biasanya komitmennya dan intimasi itu muncul yang lebih terlihat dibandingkan passion. Passionnya ini biasanya akan menurun sesuai dengan perkembangan usia kita. Jadi kalau misalnya kita melihat orang yang sudah menikah, let's say 25 tahun, gitu ya, 30 tahun, komitmennya tetap tinggi, intimasinya tetap tinggi, mungkin passionnya agak menurun, gitu. Tapi bukan berarti mereka tidak sehat dalam pernikahan gitu ya, tapi memang prosentasenya memang sudah menyesuaikan dengan kondisi pernikahan dan kondisi fisik dan juga mental seseorang gitu. Lalu kayak misalnya tadi untuk untuk dijodohkan. Kalau dijodohkan mungkin komitmen aja yang tinggi, intimasi sama passionnya rendah gitu, atau nggak ada sama sekali. Komitmen aja yang tinggi gitu, bahwa misalnya ya memang harus nikah sama dia gitu karena memang sudah kewajiban, sudah diminta oleh orang tua misalnya. Nah, tapi tetap bagaimana caranya kita membangun passion dan intimasi itu supaya walaupun dijodohkan tapi tetap kita dapat merasakan cinta. Walaupun dijodohkan tapi tetap pernikahan kita bisa bahagia gitu. Ini komponen-komponen cinta dari Steinberg. Jadi intinya adalah bahwa dalam pernikahan itu memang kita harus terus mengembangkan yang namanya cinta. Harus terus bagaimana caranya nanti kita bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan untuk mempertahankan komitmen, untuk mempertahankan passion dan juga intimasi antara kita dengan pasangan. Oke, nah ini ada quotes yang saya suka gitu ya. A great marriage is not when the perfect couple comes together. It is when an imperfect couple learns to enjoy their differences. Jadi bukan berarti kita menikah dengan seseorang yang udah sempurna deh gitu ya. Enggak gitu. Tapi justru masing-masing kita tuh punya keunikan dan kelebihan masing-masing gitu. Jadi bagaimana kita bisa menyatukan kelebihan dan keunikan kita masing-masing, itulah yang akhirnya bisa membuat kita menjadi lebih kaya dalam pernikahan gitu. Karena kita bisa tadi kompromi, bisa saling mengisi, bisa saling mungkin memperbaiki gitu ya, sehingga outcome-nya itu akan lebih bervariasi, outcome-nya itu akan lebih kaya gitu, walaupun banyak perbedaan-perbedaan, tapi itu yang membuat akhirnya pernikahan menjadi lebih sehat dan bahagia. Oke, kalau kita balik ya ke persiapan menuju pernikahan, sebenarnya ada 3 yang perlu biasa disiapkan: fisik, mental, dan finansial tentunya. Gitu. Fisik yang tadi ya, mau pakai adat apa gitu ya, hari apa, pagi atau sore atau malam gitu, itu fisik semua gitu. Psikis nanti kita akan bicarakan. Finansial tentunya ini juga harus dipersiapkan gitu ya, mau nikahannya yang kecil, yang besar, yang mewah gitu dan lain-lain, kita harus butuh persiapan finansial. Nah, kalau mental ini saya rangkum gitu ya, sebenarnya apa aja sih yang perlu kita persiapkan gitu ya. 1, komunikasi. 2, value atau nilai. Kita punya nilai, pasangan kita punya nilai gitu. Jadi nanti kita bagaimana mempersiapkan kesamaan nilai-nilai yang kita anut gitu ya. Lalu ada konflik tadi, ada solusinya seperti apa. Jadi nggak mungkin dalam pernikahan itu nggak ada konflik gitu ya, tapi bagaimana cara kita
menghadapi konflik dan bagaimana kemampuan kita untuk melakukan resolusi konflik yang paling baik gitu. Mengelola emosi ini penting juga gitu. Kita pada saat kita menuju pernikahan kita juga harus mulai bisa untuk belajar mengelola emosi gitu. Dimana kita tahu, gimana kita aware gitu ya dengan diri kita sendiri. Oh kayaknya ini gue udah agak stres nih gitu. Oh ini kayaknya gue mulai marah nih gitu. Kalau diterusin nih bisa jadi meledak nih. Jadi harus step down dulu sedikit gitu ya, atau menghindar dulu sedikit gitu supaya nanti ngobrol lagi, supaya pada saat ngobrol lagi keduanya bisa lebih tenang misalnya, sehingga akhirnya konflik yang ada itu bisa dihadapi dengan lebih baik atau diselesaikan dengan lebih baik gitu. Lalu adaptasi tadi ya, pasangan dan keluarga. Karena kita berbeda, banyak perbedaan gitu ya. Kita harus banget nih mengembangkan kemampuan adaptasi dengan pasangan dan keluarga. Kalau untuk persiapan pernikahan itu seperti apa sih gitu ya? Paling nggak kita tahu nih karakter pasangan kita seperti apa, karakter mana yang memang kita bisa terima, karakter mana misalnya yang kita memang kayaknya butuh dibicarakan gitu, sehingga akhirnya kita juga bisa lebih tenang dalam menjalani pernikahan gitu. Lalu hubungan seksual ini juga perlu untuk dipersiapkan, tapi bukan berarti saya lebih ke bagaimana kita mendiskusikan mengenai hubungan seksual, karena tentunya banyak juga konflik-konflik yang muncul di dalam pernikahan itu yang penyebabnya adalah hal-hal terkait dengan seksualitas gitu. Oke. Berikutnya saya akan bahas satu-satu ya, komunikasi. Nah ini, pentingnya membangun komunikasi yang jelas dan positif. Kenapa sih penting banget dari semenjak sebelum menikah kita membangun ini nih, komunikasi. Kalau misalnya kita merasa ada yang tidak kita suka dari pasangan, atau kita merasa ada hal yang mengganggu, bagaimana ya kita bisa mengungkapkan hal tersebut dengan pasangan kita, gitu. Bisa nggak kita mengungkapkan itu dengan positif, gitu, sehingga akhirnya tidak melukai atau tidak menyakiti perasaan pasangan kita. Itu yang penting untuk dibangun. Kenapa? Karena dalam pernikahan segala hal, segala konflik itu kuncinya adalah komunikasi. Kalau kita diem-dieman gitu ya, komunikasi nggak akan selesai gitu. Karena pasangan kita nggak bisa baca pikiran kita nggak bisa baca pikiran pasangan kita gitu ya, sehingga memang harus dikomunikasikan. Nah, komunikasi ini sebenarnya panjang sekali ya, bahasannya lebar sekali, tapi mungkin saya akan ceritakan sedikit saja gitu ya sebagai gambaran dasar. Jadi mungkin teman-teman bisa juga ya kalau misalnya lagi scroll TikTok gitu ya, tapi coba scroll sekali-sekali yang edukatif gitu ya, bagaimana cara membangun komunikasi asertif misalnya dengan pasangan gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan secara positif gitu. Nah itu sebenarnya ada guidelines-nya gitu ya, misalnya kita cari waktu yang tepat gitu, kita harus tahu pasangan kita ini lagi santai, lagi mood-nya bagus itu di saat kapan ya gitu. Sehingga pada saat kita membicarakan hal yang cukup sensitif atau cukup berat, itu pasangan kita pada saat kondisi emosinya stabil gitu, sehingga kalaupun misalnya terjadi gejolak emosi, marah atau kesel itu dari keadaan yang stabil gitu. Kalau misalnya pasangan kita sedang stres, di kantor lagi ada masalah, itu emosi kan udah naik. Terus kita tambahlah dengan mendiskusikan hal-hal yang cukup sensitif, akhirnya naik lagi emosinya gitu. Jadi tinggi sekali. Tapi kalau pada saat emosinya lagi stabil, kita membicarakan masalah yang mungkin membuat pasangan kesel gitu ya, itu emosinya naik tapi nggak sampai tinggi gitu. Jadi itu penting banget kita bisa melihat atau mengetahui suasana atau kondisi di mana pasangan kita memang lagi memiliki mood yang bagus, gitu, lagi memiliki emosi yang cukup stabil untuk membicarakan hal-hal yang cukup sensitif atau cukup berat, gitu. Lalu kita juga mesti perhatikan misalnya komunikasi nonverbal, gitu, kayak misalnya mimik wajah, gitu ya, gestur, tangan dan lain-lain, gitu ya. Dan saya sering menyarankan ke klien saya kalau seandainya memang ingin membicarakan sesuatu hal yang berat gitu ya, misalnya ada seorang istri yang curiga misalnya suaminya selingkuh gitu, gimana ya ngomongnya supaya tidak menuduh misalnya, tapi kita pengen tahu nih karena kok kayaknya gitu ya,
Nah itu kadang-kadang saya juga suka meminta klien untuk coba deh belajar ngobrol depan kaca gitu. Seakan-akan kita ngomong dengan pasangan kita gitu. Sehingga kita tahu bagaimana reaksi muka kita, gimana gesture tubuh kita gitu. Sehingga akhirnya kita bisa menyampaikan apa yang kita rasakan dengan cukup tenang, cukup santai gitu. Sehingga suami atau pasangan tidak merasa tertuduh gitu ya. Karena itu hal yang sensitif gitu yang mau kita bicarakan gitu. Nah, lalu penting juga kita punya awareness terhadap diri kita sendiri. Jadi, kalau seandainya, mungkin ini berhubungan dengan mengelola emosi ya. Kalau seandainya kita merasa emosi kita sudah di puncak gitu ya, kayak kesel banget gitu ya, kesel banget sama pasangan kita gitu ya. Kita udah cari suasana, kita udah coba cari kondisi yang stabil, tapi tetap melonjak nih emosi, kita stop dulu. Kita stop dulu, kita bisa sampaikan secara asertif lagi. Misalnya, Mas, kayaknya kalau dilanjutin nih jadinya nggak bagus nih. Kemana-mana berantemnya, akunya juga kayaknya jadi marah-marah, nggak sehat juga. Gimana kalau kita ngomong besok lagi? Gitu. Nah, itu juga penting sekali kita untuk bisa aware terhadap diri kita sendiri, sehingga kita tahu kapan memberi jeda gitu untuk berkomunikasi. Nah, kemampuan komunikasi ini akan lebih baik jika mulai dibangun pada saat sebelum menikah, gitu. Jadi sebelum menikah kita sudah berusaha untuk mengembangkan kemampuan komunikasi kita, gitu, terhadap pasangan. Sehingga pada saat nanti pernikahan mungkin permasalahannya menjadi lebih bervariasi, gitu ya. Kalau pas pacaran kan mungkin permasalahannya hanya dengan pasangan, gitu. Tapi kalau udah menikah mungkin nanti ada permasalahan dengan keluarga, tetangga, misalnya dengan ipar, dengan anak, dan lain-lain gitu, sehingga lebih kompleks jenis permasalahannya. Jadi pada saat sebelum menikah, ini akan lebih baik apabila kita sudah mulai membangun kemampuan untuk berkomunikasi. Dan tentunya kemampuan berkomunikasi ini bukan hanya kemampuan untuk bicara, tapi juga bagaimana kita bisa menjadi pendengar yang bijak. Bagaimana kita bisa mendengarkan dengan tujuan untuk memahami pasangan kita, gitu. Karena kecenderungannya kita mendengarkan untuk mulai mikir, oke, dia ngomongnya A, gue balasnya ngomongnya apa ya, nggak begitu nih, harusnya begini nih gitu. Biasanya kita mendengarkan untuk membalas apa yang disampaikan oleh pasangan, tapi coba deh kita mulai belajar mendengarkan untuk memahami dulu maksudnya apa sih gitu, bener nggak sih sudut pandangnya pasangan kita gitu. Kalau misalnya ternyata nggak bener, baru kita sampaikan secara asertif gitu. Jadi coba mendengarkan untuk memahami gitu. Dan tadi jangan, mungkin sering dengar ya teman-teman ya, ada yang namanya silent treatment gitu ya. Jangan kalau kesel, kalau marah, kalau nggak suka, itu diam, itu bukan penyelesaian masalah gitu ya. Jadi kalau ada permasalahan ya disampaikan secara bijak begitu. Kenapa diam itu bukan penyelesaian? Karena kalau kita selalu diam, ada masalah kita diam, kita pendam, ada masalah kita diam, kita pendam gitu. Akhirnya itu menjadi bom waktu yang akan meledak suatu saat. Dan apabila ini kesel-keselnya ini udah menggumpal gitu ya, jadi berat, itu akan lebih sulit untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Tapi kalau ada permasalahan kecil kita selesaikan, permasalahan kecil kita selesaikan, akhirnya nggak ada nih bola-bola yang berat yang akhirnya nanti akan menjadi bom waktu. Jadi penting sekali untuk komunikasi. Nah ini ya, pasangan kita tuh nggak bisa membaca pikiran kita, jadi kita harus berkomunikasi. Oke, value. Yang kedua nih value. Ini akan diterapkan dalam pernikahan dan keluarga. Jadi sebenarnya nilai ini kalau di kita ya, mungkin kita nggak akan membahas secara detail dengan pasangan, oke nilai lo apa, value gue apa gitu, enggak gitu. Tapi kita bisa melihat gitu. Misalnya gitu ya, kayaknya pasangan kita nih ke keluarga itu nggak terlalu hormat ya, kok kayaknya agak-agak kurang ajar ya sama orang tuanya. Misalnya di keluarga kita nggak seperti ini nih, gue ini pengennya nggak seperti itu, aku pengennya orang tua tuh tetap hormat, misalnya seperti itu. Nah ini kan nilai yang ada gitu. Nah itu mesti kita lihat juga di pasangan kita, apakah nilai pasangan dengan kita sama gitu. Kalau misalnya nggak sama, yuk coba gimana ya supaya paling enggak ada kemiripan lah gitu. Karena kalau enggak nanti yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, akhirnya nggak ketemu di tengah gitu. Sama halnya misalnya gini, misalnya kalau kita ngomongin hal-hal terkait spiritualitas gitu ya, pasangan kita spiritualitasnya seperti apa, apakah mirip dengan kita atau enggak gitu. Karena kalau misalnya terlalu jomplang, ini akan mempengaruhi terhadap nilai nanti dalam pernikahan
gitu. Bagaimana nanti mengajarkan anak-anak untuk membangun spiritualitasnya gitu ya. Ini akan menjadi kendala atau konflik gitu. Makanya nilai yang diterapkan ini yang sebisa mungkin paling enggak apa ya, bisa saling memahami, dan kalau misalnya bisa disatukan itu kan lebih baik gitu. Jadi kita punya satu nilai yang memang nilai dalam pernikahan kita gitu. Jadi seperti itu. Nilai ini banyak ya, nilai ini bukan hanya agama gitu ya, tapi ada yang dari agama, ada yang dari misalnya pendidikan gitu ya. Kayak misalnya suaminya misalnya pengennya anaknya tuh pendidikannya tinggi sampai doktor misalnya gitu, tapi kalau istrinya nggak usah lah, biasa-biasa aja lah, yang penting mah kuliah udah, atau kalau nggak kuliah nggak apa-apa, yang penting kerja. Sekarang juga lulusan MA misalnya banyak juga yang kaya misalnya seperti itu. Nah ini yang harus disatukan dulu gitu, karena kalau enggak nanti mereka mendidik anak dengan value yang berbeda, ini yang mungkin akan muncul masalah gitu. Jadi harus tetap disamakan dulu nilainya. Kemungkinan konflik dan resolusi konflik. Jadi sebelum menikah itu kita juga harus melihat juga nih gitu ya, kita ngobrol dengan pasangan, tapi persiapan ini kan bukan cuma sekali ya. Jadi kayak misalnya kita ketemu pasangan, kita melihat kayak misalnya, kok pasangan kita terlalu apa ya, kayaknya manajemen keuangannya nggak oke nih misalnya gitu, kok dia temennya mau minjem ini, minjem duit, minjem apa segala macam, kok kayaknya semua dikasih aja sama pasangan kita ya gitu. Nah itu udah salah satu tanda-tanda gitu ya, maksudnya kemungkinan akan menjadi konflik pada saat kita menikah gitu. Nah itu kalau bisa dibicarakan, balik lagi ke komunikasi nih, dibicarakan sebelum menikah. Itu kemungkinan konflik, karena kita tahu gue ini nggak suka banget nih kalau pasangan gue nih temen minjem 100.000, 1 juta, 10 juta tuh semuanya dipinjemin gitu. Ada yang balik, ada yang enggak, tapi juga nggak nagih-nagih misalnya gitu ya. Nah ini yang kita harus bicarakan dengan pasangan sebelum menikah gitu. Ngomongnya dengan baik-baik, balik lagi komunikasinya dengan komunikasi yang asertif gitu, sehingga kita akhirnya paham, oh pasangan kita nih seperti apa ya, kira-kira nih gitu pas udah ngomongin gitu ya, kira-kira nih pasangan nih bisa apa ya, bisa berubah nggak sih gitu, bisa lebih memperbaiki diri nggak sih gitu. Karena kalau sudah menikah kan sudah punya tanggung jawab gitu, ada kita, mungkin ada anak-anak, ada keluarga dan lain-lain gitu. Jadi seperti apa, nah itu yang harus kita lihat sebelum menikah gitu. Jangan kita beranggapan bahwa nanti kalau udah menikah juga dia pasti lebih nggak akan minjemin lagi temennya, pasti uangnya dikasih ke gue, sana seperti itu. Jangan asumsi gitu, tapi coba bicarakan dengan pasangan secara baik-baik sebelum menikah gitu. Karena tadi kalau semua kemungkinan konflik kita bicarakan setelah menikah itu keadaannya jauh berbeda dengan pada masa sebelum menikah. Jadi akan lebih baik pada saat kita masuk ke pernikahan, kita berdua memang sudah siap gitu. Kita dan pasangan kita memang sudah menjadi satu tim, bukan tim berbeda gitu. Sehingga pada saat ada masalah A, B, C, D, E, kita akan lebih kuat gitu. Tapi kalau misalnya kita masuki dunia pernikahan, kita dengan pasangan itu beda tim gitu ya, kita masih sendiri-sendiri, kita masih banyak yang kita nggak suka dari pasangan, banyak yang pasangan nggak suka dari kita gitu ya, kita akan butuh usaha yang lebih banyak lagi gitu untuk menyatukan kitanya dan untuk menghadapi kemungkinan konflik dengan lingkungan luar gitu. Jadi akan lebih enak, akan lebih baik pada saat memasuki pernikahan kita berdua sudah nggak ada konflik. Walaupun nanti di pernikahan pasti muncul lagi konflik gitu ya, tapi pada saat memasuki nih gitu ya, yang kita pikir sekarang oke, kita udah enak banget, udah senang banget, udah nyaman banget dengan pasangan kita siap untuk pernikahan gitu. Jangan sampai kita menikah tapi kok kesel banget nih kalau pasangan gue tuh gini banget sih. Jangan sampai masih seperti itu gitu. Gue kayaknya susah deh nerima pasangan gue nih yang sikapnya kayak gini nih. Nah jangan sampai masih seperti itu gitu. Jadi kita sudah lebih siap akhirnya untuk memasuki pernikahan gitu. Dan tentunya kita juga harus belajar dan mengetahui tentang resolusi konflik gitu ya. Jadi mungkin ini ada beberapa jenis resolusi konflik gitu ya. Competing, collaborating, compromising, avoiding, accommodating gitu. Nah yang paling terbaik adalah compromising. Jadi bagaimana kedua pasangan ini bisa kompromi di tengah gitu ya. Mungkin nggak benar-benar di tengah gitu ya, tapi paling nggak kalaupun misalnya tadinya misalnya satu di bawah, satu di atas gitu ya.
perbedaannya. Terus mungkin yang ini naik dikit, yang ini turun sedikit gitu, sampai keduanya akhirnya bisa saling oke gitu, perbedaan ini nggak terlalu jomplang sehingga saling menerima, ya oke, nggak mesti sama-sama sejajar gitu. Itu compromising gitu. Jadi mungkin ini bisa dibaca aja ya di internet, tapi bagaimana akhirnya kita bisa berkompromi dengan pasangan kita gitu. Bagaimana kita dan pasangan tahu kapan kita harus yang harus mungkin mereda, kapan pasangan harus mereda gitu. Nah, ini semua kita pelajari atau kita kembangkan sebelum kita menikah. Jadi pada saat menikah kita sudah tahu tuh, oh ternyata suami gue lagi banyak masalah di kantor. Kita udah tahu, oh nih kayaknya mukanya lagi seperti ini, kayaknya dia lagi banyak masalah. Oke, kita diam dulu, kita misalnya dia suka buah apel, kita kasih apel dulu gitu, sehingga kita udah tahu celahnya di mana gitu. Jadi pernikahan ini akan berjalan dengan lebih mudah gitu, dengan lebih nyaman gitu. Nah, mungkin saya jelasin singkat aja ya, kalau kayak competing itu kan lebih kayak nggak mau menang, nggak mau ngalah gitu ya. Jadi semua itu kompetisi gitu, semuanya mau menang gitu. Kalau collaborating itu lebih ke kolaborasi gitu. Kalau pernikahan itu kan sebenarnya kompromi gitu ya. Ada saatnya mengalah, ada saatnya kita yang ada saat kita mengalah, ada saatnya pasangan kita yang mengalah. Tapi bukan yang benar-benar oke, kalau gue ini benefitnya ini, kalau ini benefitnya ini gitu. Enggak seperti itu gitu. Kita juga nggak saling menghindari, tadi salah satunya saling treatment tadi gitu ya, itu juga sangat dihindari pada saat kita menikah gitu. Jadi kita komunikasikan, accommodating gitu ya, mengakomodir semuanya gitu misalnya. Nah, ini juga sebenarnya tidak dianjurkan gitu, karena kita memang harus, jadi pernikahan itu kita juga harus mandiri gitu, supaya keduanya bisa tidak saling ketergantungan gitu ya. Tergantung itu memang pada akhirnya ada gitu ya, pernikahan kita bergantung dengan suami kita bergantung dengan kita, misalnya seperti itu. Tapi tapi bukan kita menjadi benar-benar bergantung kepada pasangan kita, enggak gitu. Jadi kita juga harus bisa mandiri gitu. Nah, ini ya penting banget membangun kemampuan mengelola emosi secara positif. Kita harus aware terhadap diri kita. Kita harus tahu tanda-tanda kita stres itu seperti apa sih. Misalnya mulai deg-degan, keringat dingin gitu, mulai nggak fokus gitu ya, atau mulai misalnya kok sering lupa misalnya gitu, atau yang tadinya makan satu porsi jadi makannya banyak terus atau makannya sedikit terus gitu. Nah, ini kita sudah harus mulai concern, kita sudah mulai harus aware diri kita atau pasangan kita kayaknya ini lagi stres gitu, maksudnya lagi nggak stabil nih gitu. Lalu upaya-upaya bagaimana kita mengelola emosi ini juga penting gitu. Jangan sampai pada saat kita lihat suami kita stres, istri kita stres, terus kita membicarakan hal-hal yang berat, hal-hal yang sensitif sehingga akhirnya tambah stres, dan akhirnya itu memicu untuk pertengkaran hebat dalam rumah tangga gitu. Kemampuan mengelola emosi misalnya gitu ya, kita tahu kalau di internet tuh mungkin ada teknik pernafasan gitu ya, bagaimana kita bisa cooling down gitu ya. Paling enggak misalnya kalau kita dan pasangan bertengkar gitu ya, kita nggak bisa kelola emosi, bagaimana kita bisa tarik nafas dulu panjang, kita keluarin gitu, atau kita kasih jeda dulu, misalnya kita mau merespon pasangan kita gitu, pada saat pasangan misalnya menyinggung gitu ya, kita mau merespon, tapi kalau merespon itu akhirnya takutnya meledak, tapi kita kasih jeda dulu, misalnya bentar ya gue minum dulu ya, misalnya seperti itu gitu ya, sehingga akhirnya emosinya bisa turun dulu, baru selanjutnya kita bicarakan kembali gitu. Nah, ini juga penting sekali gitu. Nah, terutama kalau di pernikahan, berdasarkan penelitian, sumber stres itu kan ada beberapa macam gitu ya. Tapi sumber stres yang paling utama itu adalah dari rutinitas hassle. Jadi rutinitas harian yang memang membuat kita stres. Yang kecil-kecil tapi kita stres. Nah, kalau dalam pernikahan kan kita udah tinggal serumah gitu ya. Mungkin pagi sampai pagi kita ketemu suami, malam sore ketemu suami, sampai pagi lagi gitu ya, weekend kita bareng-bareng sama istri gitu. Nah, jadi rutinitas hassle ini ternyata yang menyumbangkan tingkat stres yang paling tinggi
di manusia gitu. Jadi bagaimana kita bisa manajemen waktu, misalnya kalau ke kantor macet gitu ya, gimana nih supaya nggak stres tiap hari, misalnya bawa bekal gimana ya supaya manajemen waktunya lebih oke gitu, sehingga nggak keteteran bawa bekalnya gitu. Nah ini penting harus dipersiapkan juga gitu. Jadi misalnya udah diomongin sebelum menikah, oke nanti setelah menikah kita mau tinggal di mana ya, misalnya seperti itu gitu. Oke, oh kalau tinggal di sini kan lebih macet nih, berarti kita mesti berangkat lebih pagi nih, misalnya seperti itu. Jadi itu sudah dibicarakan sebelum pernikahan gitu, sehingga pada saat memasuki pernikahan udah lebih siap gitu, udah lebih tahu. Jadi seperti gini loh, kalau kita mau masuk ke suatu gedung, ada acara tertentu lah ya, ada acara. Kalau kita nggak tahu acaranya seperti apa, itu kan kita deg-degannya lebih kan. Kita lebih cemas, lebih deg-degan gitu ya, lebih kayaknya gimana ya, gitu, lebih banyak kepikiran gitu. Tapi pada saat kita memasuki suatu gedung yang ada acara, kita tahu, oh ini acaranya acara ulang tahun. Oh ini dress code-nya warna merah, which is kita juga sudah pakai merah. Nanti di situ ada lagu-lagunya lagu-lagu tentang cinta misalnya, kita juga udah tahu gitu. Oh nanti si A juga diundang, si B juga diundang misalnya. Pada saat kita memasuki gedung tersebut, kita sudah punya background, kita sudah tahu gitu ya, itu kita akan lebih siap untuk memasuki gedung tersebut gitu. Sama halnya dengan pernikahan, kalau kita sudah tahu apa yang kita hadapi di pernikahan, kita akan menjadi lebih siap untuk memasuki pernikahan itu sendiri gitu. Nah ini tadi membangun kemampuan kompromi dan toleransi dengan pasangan gitu. Jadi kita mesti apa ya, mengelola ekspektasi gitu ya. Bagaimana kita bisa tahu kalau seandainya pasangan sedang ada masalah misalnya, berarti kita juga menurunkan ekspektasi kita untuk misalnya bisa dipeluk malam-malam misalnya seperti itu. Itu juga kita harus tahu gitu. Kita harus aware sehingga akhirnya tidak menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Lalu hubungan seksual. Nah, sebenarnya banyak juga yang menanyakan ya, penting nggak sih membangun komunikasi terkait seksualitas sebelum menikah? Kalau seandainya hal-hal terkait seksualitas ini memang tujuannya adalah untuk apa ya, untuk edukasi, untuk pemahaman, nggak apa-apa. Tapi bukan yang bersifat pornografi, gitu. Jadi kayak misalnya apa ya? Keluar kok misalnya long distance marriage gitu ya, dibicarakan tuh gimana ya kalau misalnya memang ada kebutuhan-kebutuhan biologis yang ternyata harus tertunda gitu misalnya, itu nggak apa-apa sekali dibicarakan gitu. Jadi memang tujuannya memang untuk membangun apa ya, kenyamanan dalam pernikahan gitu. Lalu tentunya juga ini terkait dengan misalnya apa namanya KB gitu ya, apakah mau menggunakan KB gitu ya atau enggak gitu. Ini bisa dibicarakan sebelum menikah gitu. Asalkan memang tadi komunikasi tentang seksualitas ini memang ditujukan untuk agar saling memahami gitu. Tapi tentunya setelah menikah ini juga harus ada perkembangan gitu ya, ada perkembangan di mana pasangan bisa saling menyampaikan hal-hal terkait seksualitas ini secara terbuka juga dengan pasangan gitu, sehingga akhirnya nggak hanya asumsi, nggak hanya tebak-tebakan, oh kayaknya pasangan gue tadi pengen hubungan seksual deh, tapi kenapa ya gitu, kok kayaknya nggak gini gitu. Nah itu yang harus dibicarakan, ditanyakan langsung secara asertif gitu pada saat setelah menikah sih, karena memang banyak hal gitu ya yang terjadi di permasalahan pernikahan, memang banyak hal juga yang dilatar belakangi oleh hubungan seksual ini gitu, sehingga bagaimana cara mengkomunikasikan kebutuhan atau hubungan seksual ini secara asertif dengan pasangan itu menjadi sangat penting. Balik lagi nih ke komunikasi, karena memang komunikasi itu merupakan kunci ya dari relasi romantis. Jadi komunikasi itu merupakan kunci untuk membangun relasi romantis yang sehat dan berkualitas gitu. Jadi semuanya itu pasti membutuhkan komunikasi yang asertif gitu. Kita mau menyelesaikan masalah, kita menyelesaikan konflik, kita mau menyampaikan terkait seksualitas, butuh komunikasi yang positif gitu. Jadi komunikasi penting sekali gitu. Dan ini ada salah satu studi ya, bahwa frekuensi seks itu sebenarnya tidak sepenting dengan healthy atau good sex itu sendiri gitu ya. Kalau itu berhubungan dengan bagaimana orang bisa merasakan tentang
pernikahan itu, gitu. Jadi pernikahan yang sehat, pernikahan yang baik itu bukan berarti yang pasangan itu melakukan hubungan seksual tiap hari misalnya atau sehari 3 kali gitu, enggak. Tapi bagaimana pasangan memang merasakan kenyamanan gitu ya, kepuasan pada saat melakukan hubungan seksual dengan pasangannya gitu. Itu yang lebih penting. Mau itu seminggu sekali, seminggu 2 kali, 2 minggu sekali, yang penting keduanya merasa nyaman, terpuaskan, itu yang akhirnya akan berkontribusi terhadap perasaan mereka di pernikahan yang sedang mereka jalani saat ini gitu. Nah, tadi ini menikah, rekreasi dan reproduksi tujuannya gitu. Jadi kita harus harus bisa harus mulai mengembangkan kemampuan-kemampuan untuk mempertahankan atau membuat pernikahan itu nyaman gitu ya, buat kita dan pasangan sedini mungkin gitu. Jadi sebelum pernikahan itu terjadi, kita coba tahu paling nggak ilmunya gitu ya. Misalnya, gue belum punya pacar nih gitu ya, nggak apa-apa belum punya pacar juga, kita belajar aja bagaimana cara komunikasi yang asertif gitu. Toh nggak apa-apa juga, bagus juga. Kita belum punya pasangan nih, kita belum menikah nih, lo nggak apa-apa pelajarin aja bagaimana cara mengelola emosi yang baik, gitu. Nggak apa-apa, karena itu juga akan berguna untuk kita, gitu. Pada saat kitanya juga udah full, pasangan kita juga sudah full, sudah siap dan ketemu siap, itu juga akan lebih mudah, gitu. Jadi dan nggak ada jaminan juga ya yang pacaran 3 tahun itu lebih siap dibandingkan dengan yang pacaran 2 bulan, misalnya untuk memasuki pernikahan, itu nggak ada jaminan. Gitu. Jadi bagaimana kesiapan kita itu ya, mau kita udah pacaran 5 tahun tapi kalau kita belum siap ya nggak akan siap juga gitu. Jadi mempersiapkan mental sebelum pernikahan nggak mesti kita sudah punya pacar dulu atau sudah punya pasangan gitu, karena persiapan mental sebelum pernikahan ini juga berguna kok untuk diri kita sendiri gitu. Itu yang penting. Tapi untuk hal-hal yang spesifik, kayak misalnya value gitu ya, kemungkinan konflik, nah itu kita melihatnya pada saat kita sudah memiliki pasangan. Karena itu kita kan butuh pasangan kita gitu ya, untuk kita lihat value-nya sama nggak ya dengan kita gitu ya. Karakter apa nih yang kita kayaknya sulit untuk kita terima dari pasangan gitu. Itu tentunya setelah kita punya pasangan. Tapi banyak kemampuan-kemampuan atau hal-hal yang bisa kita pelajari untuk kita juga lebih siap mental memasuki pernikahan sebelum kita memiliki pasangan. Nah, berikutnya adalah konseling pernikahan atau pranikah, gitu ya. Ini penting juga, gitu ya, supaya kita bisa melihat misalnya kecocokan, gitu ya, kemungkinan konflik yang terjadi, itu kita bisa lihat nanti pada saat kita melakukan konseling pranikah. Dan kalau setelah pernikahan, tentunya kalau ada permasalahan-permasalahan yang kayaknya sulit untuk diselesaikan secara berdua, ya akan lebih baik kalau kita melakukan konseling pernikahan. Oke, mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke Mas Randa dan Mbak Jessica. Silahkan. Wah, terima kasih nih Bu Rena. Materinya yang luar biasa. Gimana ternyata penting banget ya guys terkait persiapan mental kita sebelum menikah. Tadi kita udah bahas berbagai informasi yang luar biasa. Tadi Randa perhatikan nih, Ibu izin, banyak teman-teman yang mau bertanya tapi malu-malu bertanya. Tadi ada yang japri Randa juga sih tadi. Untuk itu Randa coba persilakan aja langsung ya. Tadi yang malu-malu kepada Kak Poci di Parepare, boleh dong Kak Poci? Langsung nih dipersilakan, tadi udah japri. Mau nanya tadi katanya. Kan Kak Poci. Boleh dihidupin dong kameranya Kak Poci. Oh, nggak pakai jilbab malu. Waduh. Hidupin dong Kak Poci. Bercanda ya. Iya Ibu Rena, selamat kenal, saya Poci. Ya Bu, saya Poci Bu dari staf penagihan kantor cabang Parepare. Tadi materinya bagus banget Bu, karena selama ini kan kita mengira bahwa membahas seksual sebelum nikah itu kan hal yang tabu. Ternyata dari materi Ibu itu sangat penting membahas seksual sebelum nikah. Nah, pertanyaan saya Bu adalah bagaimana cara kita meyakinkan diri sendiri terkait untuk kesiapan menikah, sedangkan kita punya pengalaman orang lain yang dalam keluarga kita sendiri gagal terkait pernikahan. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimana kita mau mencari jodoh kalau misalnya waktu kita habis di kantor terus, Bu? Jadi gimana
strategi yang baik. Sedangkan di kantor juga nggak boleh nikah sesama teman kantor kayak gitu. Jadi siapa tahu yang kedua itu pertanyaan bonus, tapi yang penting pertanyaan pertama. Terima kasih Bu Rena, makasih Mas Randa. Oke. Silakan Bu Rena. Saya langsung jawab aja Mas Randa ya. Iya, boleh silakan Bu Rena. Oke, baik. Ini belum di ini ya? Share screen udah mati ya Mas ya? Sudah mati. Oke. Ya. Oke, baik. Jadi yang pertama cara meyakinkan diri sendiri untuk menikah gitu ya, karena ada keluarga yang gagal dalam pernikahan. Nah, kalau misalnya seperti ini sebenarnya ya, ini kalau dari saya ya, sebenarnya ini butuh konseling dulu sih gitu ya. Kenapa? Karena mungkin ada trauma gitu ya. Misalnya yang gagal menikah itu kakak atau adik gitu ya. Saya nggak tahu nih permasalahan seperti apa, tapi kalau misalnya permasalahannya besar gitu ya, ada kekerasan dalam rumah tangga, ada perselingkuhan gitu ya, berkali-kali misalnya diselingkuhi gitu, sehingga akhirnya membuat kita jadi nggak yakin gitu ya, memang semua laki-laki seperti itu, semua perempuan seperti itu gitu ya, biasanya kan seperti itu. Nah, kalau ada hal-hal seperti itu biasanya ada trauma gitu. Nah, trauma ini mesti dipulihkan dulu gitu. Nah, kalau misalnya memang permasalahannya tidak begitu berat gitu ya, bisa dibicarakan dulu dengan anggota keluarga tersebut gitu. Sebenarnya ada apa sih gitu, sehingga kita akhirnya terbuka. Oh, ternyata permasalahannya ini loh gitu. Dan kita bisa apa ya? Bisa ngobrol juga dengan diri kita sendiri bahwa oh ternyata permasalahannya A. Kalau permasalahan A itu sebenarnya kayaknya kalau di gue gitu ya, kayaknya gue rasa gue nggak kesini sih arahnya gitu. Jadi mungkin pernikahan gue akan baik-baik aja gitu, nggak akan ada permasalahan yang sama. Jadi benar gitu. Tapi kalau misalnya hubungannya nggak terlalu dekat, yang kita juga kayaknya nggak mungkin juga lah kita ngobrolin masalah pernikahan dia gitu ya. Nah itu kita kalau itu membuat kita takut atau ragu dalam menikah, itu ada trauma. Jadi kita mesti konseling dulu gitu untuk pemulihan trauma tersebut. Karena kalau dipaksakan, akhirnya kayak tadi denger sih diselingkuhin gitu, selingkuhnya sampai misalnya punya anak dengan orang lain, misalnya seperti itu kan kayaknya berat banget gitu ya. Kalau itu nggak dibicarakan, itu bisa-bisa pada saat kita menikah yang ada kita curigaan terus. Tiap malam pasangan kita tidur kita ngecek terus handphonenya, gitu kan, selingkuh nggak nih pasangan gue gitu ya, karena kita curiga terus bawaannya gitu. Nah itu yang harus kita pulihkan dulu gitu. Kalau misalnya memang itu akhirnya membuat kita menjadi cemas dan takut gitu. Tapi kalau misalnya kita masih yang ya kadang takut, kadang itu mah inilah gitu ya. Pada saat kita punya pacar, kita sampaikan, aku punya ketakutan loh. Soalnya ada kakak sepupu gue yang gagal nikah karena ini gitu. Aku sih yakin kamu nggak seperti itu, aku nggak seperti itu gitu. Misalnya seperti itu ya gitu. Tapi kita bicarakan dari pasangan kita, ketakutan kita itu kita komunikasikan gitu. Sehingga akhirnya pasangan juga tahu diri kita seperti apa, dan akhirnya mudah-mudahan bisa membantu kita untuk meningkatkan meningkatkan trust kita ke pasangan gitu. Tapi kalau berat, yang tahu beratnya pasti Mas Poci sendiri ya. Yang tahu beratnya ini pasti kalau itu benar-benar berat, menurut saya konseling dulu. Kalau nggak berat, cari tahu dulu, refleksi dulu sendiri, lalu pada saat punya pasangan, ya kita bicarakan dengan pasangan gitu supaya bisa saling membantu gitu. Itu sih gitu ya. Soalnya kalau misalnya hal-hal yang berat yang kayak tadi ya, kayak masalah hubungan seksual misalnya gitu ya, oh terjadi kekerasan seksual, itu kan khawatirnya trauma ya gitu, akhirnya trauma gitu. Apalagi misalnya untuk yang perempuan gitu, jadinya akhirnya ketakutan mungkin dalam hubungan seksual gitu. Itu kan yang dikhawatirkan seperti itu kalau nggak dipulihkan gitu. Mudah-mudahan terjawab yang pertanyaan satu. Yang pertanyaan kedua, cari jodoh. Oke. Kalau saya sih lebih bilang gini ya, kalau cari jodoh itu lebih banyak bersosialisasi. Jadi kalau misalnya di kantor 9 to 5 Senin sampai Jumat atau Sabtu, ya udah hari Minggu cobalah cari kegiatan yang sama-sama gitu. Aktivitas misalnya kalau gereja misalnya kalau ada aktivitas di masjid, misalnya di masjid gitu, atau misalnya kayak ikut komunitas sepeda gitu, ikut komunitas lari gitu, yang akhirnya ketemu dengan pasangan yang memang sehobi sama kita, itu akan lebih baik juga sih gitu. Jadi lebih memperluas sosialisasi sih kalau dari saya ya. Karena kalau misalnya kayak Tinder gitu ya, kan kita nggak tahu ya, kita masih benar-benar nggak tahu nih, kayak benar-benar nggak
nggak benar-benar nggak tahu gitu. Kalau kita ketemu pada saat kita sepedahan gitu ya bareng, kita kan sedikit banyak kita udah tahu teman-temannya siapa, kita juga udah tahu. Jadi kita lebih nyaman juga untuk mengenal lebih dekat. Walaupun nggak berarti ya untuk cari jodoh dengan aplikasi-aplikasi seperti tersebut, ada juga yang akhirnya menikah dan bahagia tuh ada juga ada gitu. Mungkin itu sih dari saya, Mas Mochi. Cukup menjawab atau mungkin ada tambahan pertanyaan? Sangat terjawab, Bu. Jadi saya harus mulai mencari dan berkomunikasi dengan pasangan. Siap, 2026 saya nikah? Siap, Poci, pergi kayak ini, Poci. Pengajian, pergi kayak gitu. Banyak arisan ibu-ibu, Bu. Malu nanya ibu-ibu. Arisan tete saya mau. Itu loh sekarang yang lagi gitu apa? Pedal. Iya, Iya, Bu. Maaf, di Parepare nggak ada pedal, Bu. Di sini lompat karetnya udah cukup. Atau kegiatan-kegiatan di rumah lah yang sama sekitar gitu. Jadi pokoknya sih sosialisasi lah gitu. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, Bu Rena. Terima kasih, Poci. Izin ini lagi ada pertanyaan kedua nih, Bu Rena. Ada yang Japri Randa juga diam-diam nih. Silakan dari Kak Fauzan, boleh? Kak Fauzan boleh langsung bertanya dari KC Cirebon. Assalamualaikum. Selamat malam. Silakan Kak Fauzan. KC Cirebon, Kak, saya ingin bertanya. Di sini kan saya kan banyak juga nih pertanyaan-pertanyaan dari ya teman-teman saya atau senior-senior saya yang sudah menikah. Saya juga kan kebetulan kan dari sebelumnya pernah menjadi mediator keluarga juga. Saya banyak ada pertanyaan yang saya ingin tanyakan, Kak. Gimana ya terkait konflik-konflik yang tadi pernikahan sebagai suami istri yang bekerja tuh, apakah sebelumnya dari permasalahan itu kan banyak timbul entah konflik dari anak atau setelah pernikahan tuh pasti banyak terjadinya konflik. Apakah ada peran sendiri di Indonesia ini kan masih sedikit tuh bagaimana peran sekolah pranikah pada pasangan di Indonesia itu, apakah tidak ada gitu, hanya beberapa, itu pun masih non formal gitu, Kak. Kan dalam sekolah pranikah itu ada upaya membangun keharmonisan keluarga jika kedua pasangan itu mengikuti sekolah pranikah tersebut, kan otomatis adalah sedikit-sedikit untuk upaya pembangunan keharmonisan keluarga pekerja. Nah, apakah ada di Indonesia sendiri, apakah sudah banyak, atau kalau setahu saya sih masih ada sedikit-sedikit, Kak, masih diperlukan atau tidak ya, sehingga agar tidak terjadi, maksudnya agar suatu pasangan suami yang sudah menikah itu dapat memahami diri dan pasangan tersebut. Gitu, Kak, dari saya. Oke, baik, Mas Fauzan, makasih pertanyaannya. Jadi kalau dari saya sih, kalau yang setahu saya, kalau dari background agama ya, di Kristen ataupun di Muslim yang saya tahu ya, itu dua-duanya setahu saya memang ada konseling pranikah. Tapi memang banyak yang nggak ikut setahu saya. Gitu ya, baik di masjid maupun di gereja, setahu saya udah berkembang tapi banyak yang nggak ikut gitu. Nah, tapi kalau dari pemerintah sendiri mungkin yang secara pasti belum ada ya, tapi lebih ke kayak seminar-seminar atau webinar-webinar gitu untuk persiapan pernikahan, mungkin lebih seperti itu. Dan kalau dari teman-teman psikolog sendiri itu mulai banyak juga sih membuka kelas-kelas pranikah gitu yang tadi Mas Fauzan menyampaikan, tapi memang belum begitu konsisten gitu ya. Tapi sudah mulai banyak kelas-kelas persiapan pernikahan yang dibuka oleh psikolog-psikolog atau mediator-mediator keluarga, konselor-konselor keluarga gitu. Nah, itu yang dari saya. Lalu kalau dari pemerintah sendiri, setahu saya belum ada sih, setahu saya sih gitu ya, belum ada dari instansi khusus gitu ya membuka kajian pranikah gitu ya. Setahu saya belum ada sekolah pranikah, tapi itu dilakukan oleh komunitas-komunitas gitu ya, pemerhati-pemerhati yang akhirnya membuka kelas-kelas pranikah, dan menurut saya sudah cukup banyak. Dan kalau dari pengalaman saya sendiri sebagai psikolog yang memang 10 tahun ini saya memang lebih ke relasi romantis, sekarang ini sudah lebih banyak
pasangan-pasangan yang melakukan konseling pranikah dibandingkan dengan dulu gitu. Lalu juga masalah-masalah pernikahan. Jadi sekarang ini sudah jauh lebih banyak pasangan-pasangan menikah yang melakukan konseling pernikahan ke psikolog dibandingkan dengan dulu gitu. Jadi menurut saya awareness masyarakat terhadap pentingnya sekolah pranikah dan konseling pernikahan itu juga mulai sudah terbentuk sih menurut saya gitu. Tapi memang belum, mungkin kayak di daerah mungkin belum banyak gitu ya. Kalau di Jakarta mungkin sudah lebih banyak, atau online juga sekarang mungkin sudah lebih banyak. Tapi memang berbayar biasanya untuk kelas pranikah karena semuanya dipelajarin tuh, kayak tadi komunikasi itu dipelajarin, gimana misalnya mengelola emosi, gimana membuat value masing-masing, itu dipelajari semua di kelas pranikah itu gitu, yang memang materinya ada gitu, yang memang sudah dibuat oleh ahli. Tapi kalau di pemerintah setahu saya belum ada. Nah tapi ada tapinya lagi. Tapi menurut saya gitu ya, ini lebih ke personal masing-masing sih gitu. Jadi kalau memang belum disediakan oleh pemerintah, akan lebih baik kalau kita cari sendiri gitu. Karena yang mau menikah nih kita nih gitu. Jadi yuk kita cari di mana kita bisa ikutin kelas pranikah sebelum kita menikah, sehingga kita bisa dalam menikah. Karena balik lagi, kalau tadi saya bilang yang melakukan konseling pernikahan ke saya atau teman-teman psikolog lainnya banyak nggak? Banyak, meningkat tajam nggak? Meningkat gitu. Tapi angka perceraian tajam juga nggak? Tajam juga gitu ya. Angka perceraian juga cukup tajam gitu. Jadi apa yang salah nih? Mungkin ada yang salah, tapi kita belum tahu titiknya seperti apa. Kalau dari saya mungkin sekarang ini dengan melihat kondisi-kondisi dewasa-dewasa awal saat ini, mungkin mereka lebih solutif gitu ya, cari penyelesaiannya tuh gimana yang cepat gitu. Kalau dulu mungkin pasangan-pasangan dulu itu menganggap perceraian itu merupakan jalan akhir banget gitu ya, setelah melalui berbagai kompromi, berbagai mediasi dan lain-lain. Tapi kalau pasangan-pasangan sekarang, karena memang sifatnya itu mungkin mereka lebih instan gitu ya, lebih mencari solusinya seperti apa, nggak mau berlama-lama untuk sakit, nggak mau berlama-lama untuk menderita. Jadi bercerai itu menjadi salah satu pilihan pada saat mereka menghadapi konflik tertentu gitu. Jadi ini sebenarnya yang perlu kita pahami juga sih. Kalau dari saya pribadi, yuk kita kembali ke perceraian itu di akhir aja gitu, solusi terakhir gitu. Kalau misalnya bisa A, B, C, D, E dulu, ya udah A, B, C, D, E dulu, baru terakhir bercerai kalau nggak ada solusinya. Jangan bercerai itu dijadikan salah satu pilihan pada saat kita menghadapi suatu konflik gitu. Nah, kalau orang-orang yang sudah mengikuti kelas pranikah, biasanya mereka kan sudah mulai bisa tuh bagaimana komunikasi yang baik, bagaimana cara misalnya meningkatkan intimasi pada pasangan, dengan pasangan misalnya. Nah, biasanya mereka akan lebih long lasting pernikahannya gitu, karena tadi mereka sudah punya skills untuk mempertahankan dan mengembangkan pernikahan yang sehat. Jadi makanya penting banget untuk untuk menghadiri atau mengikuti kelas pranikah. Tapi balik lagi, sekarang ini kan sosial media sudah berkembang begitu pesat gitu ya. Kita nggak ikut kelas pranikah, tapi yang penting kita rajin untuk mencari edukasi-edukasi online. Menurut saya itu juga lebih baik gitu. Mungkin itu dari saya, Mas Fauzan. Jadi kalau misalnya ada nggak sekolah pranikah yang khusus, yang misalnya dari pemerintah, saya belum ketemu. Tapi banyak dari institusi-institusi swasta atau komunitas-komunitas gitu ya, atau misalnya kayak perusahaan-perusahaan. Ada, saya pernah ngisi satu perusahaan, memang mereka mengadakan kelas pranikah gitu, itu ada tuh gitu. Jadi itu yang sudah mulai berkembang gitu. Tapi kita sebagai orang yang memang mau menikah, kita mesti aktif untuk mencari kelas pranikah tersebut gitu. Mungkin itu ya. Menjawab nggak ya Mas Fauzan ya? Kak, boleh nambah lagi nggak? Boleh. Oh, ini saya tuh masih bingung ini Kak, terkait pola relasi suami istri itu yang terjalin pada keluarga pekerja untuk mencapai suatu keharmonisan, atau kalau dalam Islam itu, hukum Islam itu keluarga yang sakinah. Nah, bagaimana sih Kak posisi perempuan dalam relasi suami istri pada keluarga pekerja ini? Terkadang kan perempuan juga karena kan ada juga teman saya nih yang sempat ya istilahnya curhat. Kadang kan perempuan itu diambang, bagaimana kalau dia jadi pekerja ternyata gaji dia lebih besar nih, dan suami dia merasa seperti demikianlah. Terus bagaimana kalau sedangkan si suami itu yang pekerjanya, si istri itu ibaratnya hanya ibu rumah tangga, dan
yang merasa atau dua-duanya pekerja juga tapi lebih diprioritaskan suaminya, atau kalau enggak terkadang kan suami juga malu tuh jika penghasilan istri lebih besar daripada suami tuh Kak. Bagaimana pola relasi mengatur tersebut tuh Kak? Oke, baik. Nah, sebenarnya ini balik lagi ke komunikasi nih Mas Fauzan gitu. Jadi kalau dari saya sendiri, yang namanya setara itu kan bukan berarti sama benar-benar sama gitu ya. Kalau saya sih lebih mengutamakan bahwa dalam pernikahan itu memang hubungan suami istri setara. Tapi setara ini balik lagi bukan berarti memang benar-benar yang sama rata, enggak. Saya tetap merasa bahwa suami memang adalah pembuat keputusan terakhir gitu ya. Jadi memang suami memegang struktur yang paling tinggi gitu ya. Tapi bukan berarti seorang suami bisa seenaknya juga ke istrinya, enggak gitu. Tetap harus saling menyayangi tadi gitu ya, menghormati, menghargai dan lain-lain. Nah, kalau seandainya sama-sama bekerja suami dan istri, kita harus membicarakan mengenai pembagian tanggung jawab nih, misalnya gitu ya. Oke, suaminya bermasalah nggak kalau misalnya istri dalam bekerja pulangnya lebih malam misalnya atau sering keluar kota gitu. Nah, kalau suami bermasalah ini harus dibicarakan gitu, karena kalau misalnya istrinya tidak menggubris keresahan suami gitu ya, ini akhirnya jadi kendala dalam pernikahan, dimana kan pernikahan akhirnya nggak sehat gitu, dimana suami akhirnya kan ya mungkin cemas, mungkin kesel juga istri nggak dengerin gitu. Ini mesti dibicarakan gitu. Bagaimana ya solusinya ya? Bisa nggak sih istrinya misalnya minta kebijakan ke kantornya bahwa karena dia sudah punya anak, misalnya dia kayaknya sulit untuk keluar kota, dia ke keluar kota dia mungkin dikasih ke yang lain, misalnya seperti itu gitu. Nah, ini bisa dibicarakan juga gitu. Lalu kayak misalnya gaji penghasilan istri lebih besar dibandingkan suami gitu. Kalau suaminya merasa tersaingi atau nggak enak, ya ini juga harus dibicarakan gitu. Bilang aja gitu ya, maksudnya ke istrinya bahwa komunikasi asertif lagi. Bukannya saya nggak pengen kamu kerja gitu ya, tapi kok saya ngerasanya jadi agak dipandang rendah ya gitu, karena gaji kamu lebih besar. Saya ngerasa jadi nggak sebagai kepala rumah tangga ya, misalnya seperti itu. Nanti kan ini penyelesaiannya berbeda-beda nih. Mungkin saja dari diskusi itu nanti si istri bisa meyakinkan suami bahwa walaupun gaji istrinya lebih besar, tapi istri tetap kok memperhatikan misalnya tugas dan tanggung jawab istri untuk keluarga misalnya. Dan selama ini walaupun istrinya gaji lebih besar, ternyata suaminya juga nggak pernah ada komplain tentang istrinya gitu. Misalnya istrinya tetap tetap nice di rumah, nggak stres karena kerjaan gitu. Anak-anak tetap deket sama istrinya gitu. Jadi kan sebenarnya nggak ada dasarnya dong, nggak enak kalau gajinya lebih besar istrinya gitu. Karena sebenarnya semua tanggung jawab istrinya juga terpenuhi juga gitu. Tapi ini mesti dibicarakan, karena kalau nggak dibicarakan suaminya takutnya mendem terus, ini yang akhirnya jadi bom waktu gitu. Kalau sudah dibicarakan, ternyata akhirnya suami bisa, oh iya juga ya, oh ya berarti cuma aku doang yang ngerasa seperti itu ya, agak minder. Padahal kamu juga nggak kenapa-kenapa, kamu juga nggak sok gitu, maksudnya karena gaji lebih besar gitu. Nah, itu dibicarakan. Tapi kalau seandainya memang suami merasa bahwa dengan istrinya gaji lebih besar, akhirnya istrinya jadi tidak melakukan kewajibannya sebagai istri atau sebagai ibu, nah ini juga harus dibicarakan gitu, seperti apa gitu. Karena kalau nggak dibicarakan, balik lagi nih, dua-duanya kan akhirnya mendem gitu. Nah, itu yang harus dibicarakan. Nah, penyelesaiannya seperti apa? Tentunya ini tergantung dari kedua belah pihak ya. Saya nggak bisa bilang bahwa istrinya mesti berhenti kerja. Saya nggak bisa bilang seperti itu. Saya juga nggak bisa bilang bahwa ya udah nggak apa-apa, alhamdulillah istrinya lebih besar salary-nya kan, jadi lebih bermanfaat juga buat keluarga. Saya juga nggak bisa bilang seperti itu karena ini sangat tergantung dengan kondisi pernikahan masing-masing gitu. Balik lagi nanti akan ada kompromi gitu. Kalau misalnya akhirnya jadi bermasalah istrinya, terus akhirnya bisa berpikir, oke, aku ngerti sih perasaan kamu gitu. Aku juga mungkin jadinya dominan banget dengan aku lebih tinggi salary-nya. Gimana kalau misalnya aku berhenti kerja yang ini, terus aku misalnya mau kerja online misalnya, jadi aku bisa kerja di rumah gitu ya, kebutuhan kamu, bisa anak-anak bisa terpenuhi, dan mudah-mudahan juga gaji bisa tetap sama misalnya. Itu kan juga salah satu solusi juga sebenarnya gitu. Jadi mungkin seperti itu Mas Fauzan. Baik Kak, terima kasih. Sama-sama.
Oke, baik Bu Rena. Ini sepertinya masih ada yang japri-japri nih pengen nanya. Mumpung kesempatan emas nih Bu Rena. Ini ada 3 orang lagi Bu yang ingin bertanya. Mungkin izin dikumpulkan Baik. dulu pertanyaannya dan dijawab sekaligus Bu. Bisa? Oke, baik. Iya. Baik, selanjutnya ini ada yang japri ini Kak Mirotul Kaya. Silakan Kak Mirotul. Oke, selamat malam Kak Randa, Kak Jessica, Bu Rena. Izin bertanya, saya kan pernah baca quotes yang bilang katanya karir dan percintaan itu kan gak bisa sejalan, Bu. Nah, yang ingin ditanyain itu, apakah wajar di usia kita yang bisa dibilang udah enggak muda lagi gitu lah bahasanya, kalau misal kita mengejar karir terlebih dahulu demi mental dan finansial yang lebih baik, atau ini memutuskan untuk menikah dulu baru karir kemudian gitu, karena kan wanita itu ada golden age-nya ya bahasanya, kalau misal menikah, kalau misal kelebihan kan katanya nggak bagus juga gitu. Jadi izin arahannya, apakah keputusannya benar untuk ngambil karir dulu baru percintaan kemudian kita. Makasih Kak. Baik, terima kasih. Pertanyaannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Noni. Boleh nih Kak Noni untuk open mic. Oke. Hai Kak Noni. Suara saya terdengar, Kak? Iya, bisa Kak. Malam ya, mohon maaf Ibu, gini, saya ini bertanya dari golongan yang sudah menikah, sudah hampir 7 tahun, tapi yang namanya pernikahan ini kan tidak seperti kuliah S1, S2 yang ada selesainya, ini pelajaran sepanjang waktu ya. Ada pertanyaan yang mungkin dari teman-teman BPJS yang lain sempat berpikir, bagaimana cara kita melakukan komunikasi yang efektif atau menekan ego ketika pasangan kita ini, misalnya nih di posisi laki-laki, ketika punya istri yang secara akademis dia itu merasa pintar, merasa punya power, dan yang laki-laki juga merasa, oh saya kan pemimpin rumah tangga, tapi mungkin Kak Randa juga mengalami ya, karena di pihak laki-laki istri ini kan juga punya pendapat, apalagi ketika dia juga ada di level yang setara. Kita tidak membahas masalah pendapatan ya Ibu ya, tapi masalah pola pikir, kita sama-sama punya landasan untuk berpendapat. Bagaimana cara untuk mengatasi ego masing-masing, itu yang mau ditanyakan. Ini juga berlaku untuk teman-teman yang mungkin sedang persiapan pernikahan, pasti kan sudah tahu asal-usul dari pasangannya, latar belakang pendidikannya, atau pekerjaannya, begitu. Intinya, di mana saat saya pernah baca tulisan, ketika seorang perempuan, dia merasa cerdas atau merasa punya pendidikan, itu lebih sulit dikendalikan. Dan bagaimana kalau dari pihak laki-laki? Ibu saya juga pengen mendengar, karena ini mungkin tidak bisa saya tanyakan langsung kepada suami gitu kan. Saya mau dengar dari pakarnya langsung gitu. Izin dulu, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Noni. Baik, makasih Kak Noni, pertanyaan bagus nih Kak, realita banget nih Kak. Selanjutnya ada dari Kak Wiji ya. Ayo Kak Wiji, boleh open mic atau open cam Kak? Baik Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Jessica, Kak Randa, dan Ibu Rena. Saya Wiji, izin bertanya, bagaimana ya cara kita dalam mengelola emosi ataupun mengatasi konflik untuk orang yang memiliki pasangan yang introvert ya, yang mana orang introvert itu biasanya memiliki karakter yang pendiam, tidak peka, dan lain sebagainya. Nah, padahal saya sendiri sebagai perempuan inginnya kan dimengerti, diperhatiin. Nah, bagaimana Ibu cara saya mengelola emosi saya, mengelola mental, bahkan bisa membangun komunikasi yang efektif agar saya lebih siap
untuk menghadapi tantangan dalam berumah tangga dan menjaga rumah tangga agar selalu harmonis nantinya ke depannya. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Mbak Wiji. Terima kasih Kak Wiji. Izin Bu Rena mungkin boleh satu lagi Bu untuk yang terakhir. Oke, Ada yang ya. Oke, Yang ini ada terakhir ya. Kak Isna Asti. Boleh open mic atau open cam Kak Isna? Halo, ya terima kasih Bu Rena, Kak Randa, Kak Jessica dan teman-teman atas waktunya. Mohon maaf izin off cam ya Kak, soalnya sedang di luar tapi nggak mau nih ketinggalan sharing dari Bu Rena. Minta sharingnya Bu. Dalam relationship kan seperti yang di-share tadi, kita membutuhkan keterbukaan dengan pasangan. Tapi kan selain menjadi pendamping, kita kan juga sebagai individu ya Bu, yang tentunya mempunyai privasi dalam berindividu. Nah, yang saya tanyakan, boleh nggak dalam berpasangan itu kita mempunyai privasi, dan jika boleh mohon sharingnya batasan-batasan apa saja yang diperbolehkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Isna. Oke, saya langsung aja Mbak Jessica. Iya, bisa Bu Rena. Oke, baik. Yang pertama tadi dari Mbak Mirotul ya, tentang karir dan percintaan. Ini mana dulu nih, karir dulu atau cinta dulu gitu. Nah, sebenarnya nggak ada pakemnya Mbak, gitu ya. Mau karir dulu atau cinta dulu nih nggak ada yang benar yang mana nggak ada. Jadi semuanya tergantung dari personal kita. Gitu. Kita sendiri gitu, apakah kita memang sudah mau menikah atau belum gitu, apakah kita memang ingin masih senang berkarir atau enggak gitu. Dan bukan berarti kalau tadi kan Mbak Miratul bilang karir dan percintaan tidak bisa sejalan. Sebenarnya banyak yang bisa berjalan seiringan sih Mbak gitu, tapi tentunya tergantung dengan pasangan masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya Mbak Miratul bertemu dengan pasangan yang memang bisa mensupport Mbak Miratul untuk tetap berkarir, tapi Mbak Miratul juga bisa bisa menjalankan kewajiban sebagai istri dan orang tua, tapi karir tetap bisa jalan, sebenarnya bisa banget gitu. Pada akhirnya nanti Mbak Miratul sendiri yang akan merasakan itu ya, maksudnya pada saat berkarir sudah punya anak misalnya ya, prioritasnya itu nanti Mbak Miratul akan merasakan sendiri gitu. Apa yang akan Mbak Miratul prioritaskan misalnya gitu ya, apakah anak-anak ataukah pekerjaan dulu gitu, apakah keluarga dulu atau pekerjaan dulu, atau nanti tergantung situasinya gitu ya. Kalau misalnya memang anaknya ada acara perform di sekolah, pokoknya mau bagaimanapun pokoknya Mbak Miratul mesti hadir misalnya seperti itu gitu. Nah ini kan sebenarnya bisa berjalan seimbang nih gitu. Yang menurut saya bisa-bisa aja gitu. Kalau Mbak Miratul tadi bertanya tentang mengejar karir baru menikah, dalam bayangan saya tuh kalau misalnya sudah mengejar karir terus menikah, akhirnya karir ditinggalkan kan sayang juga. Iya kan gitu. Udah ngejar karir tinggi terus menikah, akhirnya melepaskan semua karirnya gitu ya. Itu kan sayang juga gitu. Jadi saya sih lebih di tengah-tengah ini seperti apa gitu. Kalau misalnya Mbak Miratul memang, dan tipe-tipe perempuan kan beda-beda. Ada yang memang mengejar karir, ada yang memang nggak mengejar karir, ada yang memang nggak pengen kerja gitu. Nah, Mbak Miratul harus tahu dulu nih, Mbak Miratul sendiri seperti apa. Apakah Mbak Miratul memang tipe-tipe yang karir oriented gitu, atau yang ya so-so lah, sedang-sedang aja juga nggak apa-apa gitu, misalnya seperti itu. Itu yang harus Mbak Miratul cari tahu sendiri dulu. Gitu. Kalau Mbak Miratul yang tipenya karir oriented, tapi yang Mbak Miratul merasa tertekan dengan lingkungan sosial yang udah usia sekian nih harus nikah, akhirnya nikah dengan terpaksa gitu ya, itu akhirnya nggak akan sehat juga buat pernikahan gitu. Jadi kesiapannya itu dari Mbak Miratul sendiri gitu. Kalau Mbak Miratul memang belum mau menikah gitu ya, kalau menurut saya ya jangan dipaksakan gitu. Mbak Miratul karirnya sekarang bagus gitu ya, tapi kayaknya pengen juga ketemu pengen juga menikah gitu ya, karena misalnya sudah cocok dengan pasangan gitu, ya coba didiskusikan dengan pasangan, gimana nih pada saat menikah, tapi bisa nggak kalau misalnya saya tetap mengejar karir saya gitu. Itu yang dibicarakan dengan pasangan, sehingga akhirnya Mbak Miratul pada saat misalnya pasangan sudah kasih lampu hijau gitu ya, Mbak Miratul lebih siap lagi untuk menikah sambil meniti karir pada saat pernikahan gitu. Jadi mungkin benarnya gini ya, karir dan percintaan tidak bisa sejalan tuh menurut saya gini. Mungkin at the end perempuan gitu ya, karena punya anak gitu ya, harus hamil, harus cuti melahirkan, ngurus anak, yang akhirnya ini mungkin membatasi gerak-gerik perempuan pada saat mengejar karir gitu. Tapi
jadikan ini hamil, melahirkan, mengurus anak mungkin di usia sampai 1-2 tahun gitu ya, ini menjadi apa ya, kayak kita istirahat dulu sebentar, berhenti sejenak dari karir sebentar gitu ya, kan bukannya berarti meninggalkan karir, enggak, tapi mungkin banyak cuti dan lain-lain, untuk nanti kita yuk melangkah lagi di karir kita gitu. Tapi balik lagi kita butuh support dari pasangan. Makanya kita butuh nih sebelum menikah tipe pasangan kita seperti apa dan kita sendiri bagaimana. Jangan sampai kita tipe karir oriented tapi ketemu pasangan yang nggak memperbolehkan wanita kerja, istrinya kerja, mau kerja online, mau kerja offline, pokoknya nggak boleh, pokoknya di rumah ngurus anak. Jadinya nggak nyambung gitu. Tapi kalau kita menikah, kita tahu pasangan kita support juga dengan karir kita juga yakin dengan diri kita bahwa kita bisa membagi waktu, bisa membagi tanggung jawab, silahkan gitu. Mungkin itu sih dari saya. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Mirotul ya. Gitu. Oke, baik. Ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Noni. Bagaimana cara kita melakukan komunikasi yang positif dengan suami yang merasa lebih tinggi dalam pernikahan gitu. Nah, sebenarnya balik sih, ini harus kita lihat sebelum menikah. Ini termasuk persiapan mental sebelum menikah. Kita saling melihat gitu ya dengan pasangan gitu. Melihatnya seperti apa? Tipe pasangan itu seperti apa sih? Kalau misalnya tipe pasangan itu yang benar-benar nggak bisa kalah gitu ya, mau menang sendiri, merasa jauh lebih tinggi, tidak memperhatikan, tidak menghargai pendapat kita sebagai pasangan gitu. Tentunya kita harus berpikir lagi kan, kita bisa nggak ya menikah dengan sosok pasangan yang memiliki karakter demikian gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa, sebelum menikah coba kita bicarakan gitu. Kayaknya gue nggak bisa deh kalau misalnya omongan gue tuh nggak pernah denger. Kalau misalnya omongan gue selalu salah, misalnya intinya ya kita bicarakan, pokoknya kita bicarakan apa yang menjadi pemikiran kita atau keberatan kita gitu. Sehingga kita sudah tahu pasangan kita ini bisa nggak ya akhirnya menghargai kita setelah menikah gitu. Tapi kalau kita udah yakin nih sebelum menikah gitu ya, ini nggak bisa berubah nih, dia memang orangnya begini, kita tanyakan ke diri kita sendiri, kita bisa nggak menikah hidup dengan orang yang memiliki karakter demikian gitu. Nah, tapi kalau misalnya udah terlanjur menikah nih gimana nih gitu. Balik lagi kita mesti bicarakan. Bisa nggak ya kalau misalnya kamu juga dengerin pendapat aku gitu, karena kan aku juga punya pandangan sendiri, punya pendapat sendiri gitu. Palingnya kamu dengerin dulu deh, coba pahamin dulu misalnya. Kalau seandainya kita udah coba sekali, 2 kali, 3 kali gitu yang tetap nggak berhasil gitu ya, kita tanyakan ke diri kita sendiri. Hal ini apakah membuat kita menjadi tertekan, stres atau tidak? Apakah membuat kita menjadi tidak nyaman dalam pernikahan atau tidak gitu. Nah, ini nanti disampaikan lagi ke pasangan. Mas, kayaknya aku udah pernah nyoba ngomong sama kamu kalau aku tertekan nih dengan kamu selalu nyalahin aku gini. Aku jadinya nggak nyaman gitu dengan pernikahan. Gimana ya enaknya ya Mas ya? Misalnya seperti itu. Tanyakan lagi ke suami. Kita diskusi lagi ke suami gitu. Kalau seandainya membuat tertekan gitu ya, Mbak Noni menjadi tertekan, tapi ya memang Mbak Noni juga nggak kepengen pisah juga gitu ya dengan pasangan gitu ya. Kita itu jalan keduanya adalah kita cari hal-hal lain yang excited yang membuat diri kita happy. Jadi misalnya kita ada beberapa lingkungan ya, ada lingkungan keluarga, pernikahan, ada lingkungan keluarga kita, ada lingkungan teman-teman, ada kantor gitu ya. Kalau di keluarga, kalau di pernikahan kita ini merasa tertekan, kita lingkungan-lingkungan lain yang sehat gitu. Sehingga akhirnya walaupun satu lingkungan tertekan, tapi karena lingkungan lainnya sehat, lingkungan lainnya kita merasa dihargai, lingkungan lainnya kita merasa disayang gitu ya. Akhirnya ini jadi stres iya, tapi nggak memuncak pada akhirnya karena kita punya lingkungan lain yang membuat kita merasa nyaman dan happy gitu. Nah, kalau misalnya Mbak Noni sudah melakukan berbagai upaya komunikasi dan lain-lain, tapi suami nggak berubah gitu ya, sudah menyampaikan juga bahwa ya mungkin Mbak Noni jadi nggak nyaman nih di pernikahan ini, tapi nggak ada perubahan juga, Mbak Noni tanyakan juga ke diri sendiri gitu. Oke, gue mau tetap bertahan, gue mau let go aja, karena walaupun suami misalnya selalu merasa paling tinggi, paling benar, tapi ternyata dia sayang banget loh sama anak-anak, tapi ternyata dia nggak pernah bohong loh mengenai finansial misalnya. Kita lihat positifnya dari suami seperti apa. Oke, kalau nggak bisa dirubah, gue mau cari happy di tempat-tempat yang lainnya nih, tapi tetap positif. Gitu, jadi saya seperti itu gitu supaya ada win-win solution lah gitu. Mbak Noni merasa nggak dihargai di pernikahan, tapi Mbak Noni bisa merasa dihargai di kantor, misalnya gitu ya, di lingkungan sosial gitu, dan tapi suami tetap bertanggung jawab sebagai seorang suami gitu.
Mungkin itu dari saya Mbak Noni, mudah-mudahan cukup menjawab. Lalu yang berikutnya adalah dari Mbak Wiji, cara mengelola emosi untuk orang yang introvert. Sebenarnya orang introvert dan extrovert itu perbedaannya adalah bagaimana mereka mengisi energi. Gitu ya. Jadi kalau masalah tidak bisa berkomunikasi itu bukan karena introvertnya, tapi memang karena orang itu tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi nggak ada hubungannya sama introvert gitu. Jadi kalau orang introvert itu biasanya mereka mengisi energi dengan suasana yang apa ya, yang kalem, tenang gitu ya. Kalau misalnya orang ekstrovert itu biasanya mereka energinya terisi kalau misalnya dengan lingkungan sosial yang cukup banyak gitu. Jadi misalnya gini, kalau kita habis ketemu orang, kalau yang ekstrovert itu biasanya habis ketemu orang, pulang itu jadi seger gitu ya. Pulang itu kayak baterainya keisi. Itu kalau orang ekstrovert, karena dia memang senang ketemu orang. Sorry saya minum dulu ya batuk. Karena memang dia senang ketemu orang, sehingga habis ketemu orang dia lebih excited. Itu kalau untuk orang yang extrovert. Tapi kalau untuk orang introvert, biasanya dia habis ketemu orang dia capek. Habis ketemu orang dia bisa tuh besok di rumah nggak mau kemana-mana, gue mau tidur aja main PS sendiri, misalnya nonton Netflix sendiri gitu. Itu orang yang introvert gitu. Tapi kalau misalnya komunikasi, ini memang harus dikembangkan kemampuannya gitu. Jadi kalau menurut saya coba dulu disampaikan. Tunggu ya sebentar ya, saya minum dulu. Jadi kalau menurut saya coba disampaikan dulu apa ya yang ingin kita sampaikan tuh seperti apa, dan kita melihat juga karakter pasangan kita. Kayak misalnya gini, oh pasangan itu kayaknya lebih suka di chat pada saat pasangan itu lebih suka pasangan itu misalnya lebih suka komunikasi lewat chat misalnya gitu ya, WA. Ya udah kita komunikasi lewat WA. Karena kadang-kadang ada loh orang-orang yang memang fokusnya di WA gitu ya. Karena kalau laki-laki itu biasanya lebih visual. Mereka dibandingkan dengerin kita yang mungkin ngomongnya panjang lebar gitu ya, lebih fokus kalau misalnya baca WA. Nah itu juga bisa kita coba gitu, kita lakukan. Pada saat kan otak manusia laki-laki dan perempuan berbeda nih gitu ya, kemampuan mengeluarkan kata-katanya juga berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Jadi misalnya kita chatting atau misalnya kita komunikasi, tapi kita kayak bikin contekan dulu loh Mbak Wiji, kayak misalnya yang kita mau omongin tuh apa aja, kita sudah tulis dulu gitu ya, pointer-pointernya, sehingga mereka lebih fokus pada saat menerima apa yang kita sampaikan gitu. Nah itu juga bisa gitu. Nah tapi intinya adalah komunikasi itu kan memang penting banget di pernikahan. Jadi memang bagaimana caranya Mbak Wiji bisa memberikan bisa membangun pemahaman ke pasangan bahwa komunikasi ini penting banget loh gitu. Jadi saya harus bisa berkomunikasi lebih baik, kamu juga harus bisa berkomunikasi lebih baik sehingga relasi ini akan bertahan dengan lama gitu. Jadi itu sih gitu. Tapi nggak ada hubungannya dengan introvert atau extrovert kalau komunikasi gitu. Jadi memang lebih orang ini memang membutuhkan kemampuannya meningkat untuk bidang komunikasi gitu. Nah cara mengelola emosinya kalau misalnya tadi ya udah ngomong kayaknya nggak didengerin, udah ngomong nggak paham gitu, sama tuh tadi dengan yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi kita bisa tahu cari jedanya, kita tarik nafas dulu, atau kita melakukan hal-hal yang buat kita excited. Misalnya kita suka di rumah ada kucing gitu, kita suka banget main sama kucing, kita main sama kucing dulu, baru nanti kita samperin lagi pasangan kita gitu untuk ngomong gitu. Sehingga emosi kita udah turun dulu, baru kita ketemu pasangan untuk ngobrol hal-hal yang sensitif, nanti naik lagi emosinya, tapi naiknya tuh nggak sampai mentok gitu loh. Sehingga nggak akan sampai nggak akan sampai akhirnya emosional sekali gitu. Tetap kita bisa mengontrol emosi. Kalau nggak bisa kontrol, kita bilang sama pasangan, nih kayaknya nggak akan ada ujungnya nih gitu ya, ini kayaknya jadi debat kusir, kita ngomong lagi besok gimana gitu. Kita sampaikan seperti itu ke pasangan kita gitu. Jadi intinya adalah kita dan pasangan harus sama-sama mau belajar untuk membangun komunikasi yang positif
gitu. Nggak cuma kita aja sebagai istri gitu ya, pasangan kita juga, pasangan Mbak Wiji juga sebagai suami juga harus mau nih belajar komunikasi yang positif. Karena kalau nggak akan ketemu gitu, akan susah. Nanti yang ada Mbak Wiji selalu asumsi gitu ya, selalu ngira-ngira kayaknya laki gue bilang, kayaknya laki gue pikiran seperti ini deh, kayaknya mau laki gue seperti ini. Akhirnya kalau misalnya nggak sama gitu ya, berantem lagi, konflik lagi gitu. Pasangannya juga mungkin mendem aja gitu karena nggak dikomunikasikan, akhirnya jadi bom waktu gitu. Jadi coba diusahakan untuk menyampaikan bahwa kita sama-sama butuh komunikasi, sama-sama butuh mengembangkan kemampuan komunikasi supaya kedepannya segala apapun yang terjadi, baik permasalahan, kendala ataupun untuk membicarakan hal-hal seperti tadi hubungan seksual gitu ya. Kalau nggak dikomunikasikan gimana hubungan seksual? Mbak Wiji, misalnya kita gitu istri, kita merasa puas kalau suami melakukan A, B, C gitu, tapi kita nggak komunikasikan gitu. Akhirnya suami nggak tahu, akhirnya nggak puas-puas gitu. Itu kan kesalahan yang terjadi karena tidak mengkomunikasikan apa yang menjadi prioritas gitu ya, apa yang membuat kita senang, apa yang membuat kita happy, kita nggak bicarakan sehingga akhirnya kita kesel sendiri, kita negatif thinking sendiri ke pasangan gitu, akhirnya jadi besar permasalahannya gitu. Jadi sama-sama belajar komunikasi yang positif. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Wiji ya. Kemudian yang terakhir untuk Mbak Isna, keterbukaan dengan privasi. Jadi dalam pernikahan keterbukaan penting nggak? Penting. Tapi apakah privasi harus tetap ada? Harus tetap ada. Gitu. Karena bukan berarti dalam pernikahan itu kita benar-benar saling apa ya, menelanjangi satu sama lain gitu ya, benar-benar nggak ada yang ditutupi, enggak gitu ya. Tapi yang ditutupi ini bukan hal-hal yang memang negatif gitu ya, tapi memang hal-hal yang mungkin nggak perlu aja diketahui sama pasangan gitu. Dan kita juga punya privasi sendiri, misalnya kita sama teman-teman kita gitu ya. Kadang-kadang kan apa yang kita sampaikan ke pasangan dengan apa yang kita bicarakan dengan teman-teman kita berbeda ya. Kita punya excitement sendiri gitu. Oh kita bisa, misalnya ibu-ibu nih, oh kita bisa ngomongin drama Korea ke teman-teman, tapi kita boro-boro kita ngomongin ke suami gitu ya. Bisa-bisa apa sih ini drakor mulu urusannya gitu kan. Nggak akan digubris sama suami. Tapi pada saat kita ngobrolin dengan teman-teman kita, itu jadi lebih, oh yes ini begini ya, udah nonton yang ini belum, ini begini ya, akhirnya jadi lebih seru, lebih excited, dan kita akhirnya lebih rilis stresnya gitu. Jadi privasi ini tetap harus terjaga, tapi privasi ini bukan bohong ya, maksudnya ini privasi ini bukan bohong atau menutupi hal-hal yang negatif, tapi privasi ini memang ada hal-hal yang memang pasangan kita nggak perlu tahu, tapi bukan sesuatu yang negatif, gitu aja sih intinya privasi itu. Jadi kayak misalnya kita chattingan, perlu nggak sih chatting kita gitu ya, WhatsApp kita tuh atau pasangan kita cek setiap hari? Nggak perlu gitu. Kalau kita chat kalau kita lihat setiap hari, kita buka, itu justru kita bertanya gimana ya trust kita ke pasangan gitu. Karena kita nggak ada trust, karena kita selalu curiga gitu. Privasi tetap ada, tapi memang bukan menutupi hal-hal yang negatif gitu. Karena memang perbedaan aja sih untuk berdiskusi dan lain-lain. Mungkin itu dari saya, Mbak Isna. Mudah-mudahan tadi pertanyaannya cukup menjawab ya Mbak Mirotul, Mbak Wiji, Mbak Isna. Mudah-mudahan cukup menjawab, dan kalau misalnya mau ada pertanyaan lagi mungkin silahkan. Oke, saya kembalikan ke Mbak Jessica dan Mas Randa. Oke, terima kasih banyak ya? Atas jawabannya yang membuka wawasan nih Bu, membuka hati juga, membuka pikiran, dan memang buka-bukaan nih Bu soal realita kehidupan pernikahan ya Kak Randa. Iya, betul sekali. Semakin malam semakin panas, tetapi nggak terasa kita udah sampai di penghujung acara nih, Jessica. Iya, udah sampai batas kita juga. Mungkin untuk teman-teman yang tadi ketinggalan materinya, setelah ini bisa nonton di rekaman ATE, atau nanti teman-teman yang mau bertanya di belakang bisa konsul juga ya dengan Ibu Rena, langsung bisa via Halodoc juga bisa. Tadi itu ada di susunya Ibu Rena kayak gitu. Nah, mungkin Jessica selanjutnya bagaimana nih Jessica? Ya, sebenarnya masih banyak ya Kak yang ingin bertanya dan masih penasaran, karena memang kalau untuk topik pernikah ini cocok banget dibahas malam-malam. Tapi nggak kerasa kita udah sampai di penghujung kegiatan di malam hari ini. Dan dari tim ATM mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Rena yang boleh menjadi narasumber yang begitu luar biasa di malam hari ini.
yang menambah banyak ilmu yang sangat-sangat bermanfaat bagi yang sudah menikah maupun yang belum menikah, dan senantiasa akan kami terapkan dalam kehidupan pernikahan nanti. Dan Betul semoga sekali. setelah ikut inisiatif kelas di malam hari ini, kita semua nggak cuma siap sayang-sayangan, tapi siap juga untuk berkomitmen, bertumbuh, dan saling dukung di jalan panjang yang bernama pernikahan. Betul nih Kak Randa? Betul Apalagi yang sekali udah nih. menikah nih Kak. Iya. Saya pernah Jadi dengar tadi nih nih, Kak, kalau untuk gimana Jessica? pernikahan ini ternyata toleransi seumur hidup ya. Setelah mendengar kisah dari teman-teman, ternyata betul, dan juga setelah mengalaminya sendiri. Karena jodoh Betul itu bukan sekali. hanya soal ketemu orang yang pas, tapi juga soal menyiapkan diri agar menjadi pantas. Karena Iya, keputusan betul nikah itu sekali. juga harus masuk akal. Jangan lupa bawa bekal, yaitu kesiapan mental. Betul Kak Randa? Betul sekali. Sesuai janji kita di awal tadi, kita nanti akan diumumkan secara resmi melalui flyer dari yang sudah disiapkan oleh ATE. Ada 3 Iya, peserta yang betul. terbaik. Ini masih rahasia, nanti tunggu aja ya pengumuman resminya. Tadi yang merasa pertanyaannya terbaik atau gimana akan mendapatkan hadiah spesial langsung dikirim ke kantor cabangnya. Betul nggak Jessica? Iya, betul. Spesial Mm-mm. dari ATE untuk inisiatif kelas malam hari ini. Iya. Betul sekali. Mungkin sebelum kita mengakhiri sesi kita pada malam hari ini, sekali lagi kami dari ATE kepada Ibu Rena yang luar biasa. Terima kasih sekali Bu Rena atas sharing ilmunya yang bermanfaat bagi kami semua, yang benar-benar luar biasa. Mungkin teman-teman yang masih on, kita boleh hidupin kamera dulu dong. Kita boleh capture foto bareng dulu dong. Yang masih on, yang masih bisa hidupin kameranya. Boleh dong kita foto terakhir sebelum kita selesaikan sesi malam kita pada hari ini. Ayo kameranya Kak Poci masih hidup kah? Apakah masih standby Kak Poci semuanya? Ada Pak Erwin juga dari Pegunungan Bintang, ada Mas Syafi dari Sintang. Semuanya boleh dong yang masih hidup. Masih hidup. Kak Kak Nining, ini ini kayaknya kapan lagi boleh foto sama Bu Rena biar cuma via Telegram. iya. Boleh. Boleh mungkin kita capture ya yang ada aja dulu ya. Oke. Satu, gak bebas. Ibu boleh. Oh yes, makasih Kak Raka. 1, 2, 3 Randa. Oke, Kak Fauzan. Oke, 1, 2, 3. Oke, capture. Oke. Udah Jessica. Oke Kak Randa, karena sebelumnya kita udah buka pakai pantun ya Kak, tentunya kita juga harus ada pantun untuk penutup kegiatan di malam hari ini. Mohon bantuan cakepnya Boleh. ya. Oke, Siap. pergi ke taman naik sepeda. Cakep. Di bawah pohon duduk berdua. Cakep. Menikah itu bukan hanya cinta, tapi kesiapan jiwa yang utama. Oke, besok sarapan pagi dengan ketupat. Ditemani teh dan pisang goreng. Terima kasih atas semua semangat. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Terima kasih semuanya. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih Bu Rena. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Mas Safi, Kak Surya, Kak Isna, Kak Lufa, Kak Mirotul, Kak Poci, Kak Mirda, Ibu Kos, Kak Novi, Rosmayanti, Kak Yesi, Kak Mumu, Kak Fabio, Kak Yesi. Makasih semuanya. Yuhu. Oke, izin pamit undur diri ya teman-teman. Bukan karena hilang rasa, tapi karena udah waktu yang memaksa. Sampai bertemu di inisiatif kelas selanjutnya. Keren, terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Mumu. Meeting ya. Iya Kak.